Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2071. Melepaskan semuanya. Apa? Xia Hotong hampir tersedak setelah mendengar ini. Ji Wuming telah membunuh leluhur klannya. Kenyataannya, klan Xiaohu adalah keturunan jauh dari Gou Chen, dan hanya dalam kasus Xia Hotong, garis keturunan tiba-tiba kembali ke akar kunonya. Tambahkan ke bakat kultivasinya yang luar biasa, dan dia akhirnya bisa menjadi raja tingkat terpenting. Xia Hotong secara alami belum pernah melihat Gou Chen sebelumnya. Namun, dia sangat sadar bahwa leluhur kunonya adalah salah satu makhluk paling kuat di dunia. Gou Chen adalah Raja Surgawi Surga ke-9. Sekarang, bagaimanapun, seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit tanpa malu-malu mengklaim bahwa dia telah membunuh leluhur kunonya. Lelucon macam apa ini? Namun, kata-kata ini telah diucapkan oleh Ji Wuming, jadi tidak ada yang berani menganggapnya sebagai lelucon. Ini adalah kekuatan dan karisma Ji Wuming. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Xia Hotong bertanya dengan suara serius. Dia dengan hati-hati mengamati dirinya sendiri, dan sangat terkejut, dia menemukan bahwa kekuatan Gou Chen-nya benar-benar menyerah pada Ji Wuming. Ini adalah kekuatan misterius langit dan bumi. Misalnya, jika dua binatang sumber yang kuat bertempur, menyebabkan kematian satu, keturunan dari pihak yang kalah akan menderita penindasan alami dari keturunan pihak yang menang. Ini adalah bentuk takdir. Source Beast lahir dari mandat surga, jadi ketika mereka terbunuh, surga dan bumi juga akan menggeser kekuatan takdir mereka ke tempat lain. Tentu saja, para elit bisa mengatasi penindasan semacam ini. Mereka bisa menentang langit dan mengubah nasib mereka. Namun, Xia Hotong menemukan bahwa sebelum Ji Wuming, kekuatan Gou Chen-nya seperti tikus sebelum kucing. Dia benar-benar ditekan, dan kekuatan Gou Chen-nya gemetar ketakutan. Ini adalah penindasan dari takdir surgawi. Selain itu, ini bukan penindasan dari keturunan pemenang. Sebaliknya, itu adalah penindasan dari pembunuh leluhurnya. Bagaimana seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi membunuh Raja Surgawi Surga ke-9? Bukankah ini lelucon? Xia Hotong tidak bisa tidak menyuarakan keraguannya. Ji Wuming tersenyum, dan berkata, saat itu, ketika badai kegelapan turun, Gou Chen menolak untuk maju dan bergabung dalam pertempuran. Dalam kemarahan, saya menyerbu dan membunuhnya. Dengan melakukan itu, saya akhirnya bisa menstabilkan moral tentara. Kalau tidak, badai kegelapan itu mungkin sudah menguasai kita. Siapa yang mengira, setelah bereinkarnasi, aku akan membunuh keturunan Gou Chen yang lain? Kata-kata ini membawa sejumlah informasi yang mencengangkan. Kedatangan badai kegelapan sebenarnya mengharuskan Raja Surgawi Surga ke-9 untuk dimobilisasi. Selain itu, beberapa Raja Surgawi Surga ke-9 harus bersatu untuk melawannya. Faktanya, bahkan para elit seperti itu telah menghadapi bahaya yang berbahaya, sedemikian rupa sehingga Gou Chen telah melalaikan pertempuran. Ji Wuming kemudian mengeksekusi Gou Chen di depan tentara untuk meningkatkan moral mereka. Mungkinkah Gou Chen rela menerima kematian ini secara alami? Tidak mungkin. Dia pasti melawan dengan sekuat tenaga. Meski begitu, dia masih terbunuh. Seberapa kuat Ji Wuming, Gou Chen adalah Source Beast, dan itu lebih dari salah satu Source Beast paling kuat. Namun, itu masih dibunuh oleh Ji Wuming. Pada saat itu, seberapa kuat Ji Wuming, Raja Surgawi Surga ke-9, Xia Hotong tergagap. Dia hampir membasahi celananya karena ketakutan. Meskipun dia yakin bahwa dia pasti bisa menjadi Raja Surgawi Surga ke-5, kemajuan apapun di atas itu sepenuhnya tergantung pada keberuntungan dan nasibnya. Maju lebih jauh bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya melalui bakat dan kerja keras. Raja Surgawi Surga ke-9, dia hanya berani bermimpi tentang ini. Namun,
Jadi bagaimana jika dia menjadi Raja Surgawi surga ke-9, bahkan leluhur kunonya telah dibunuh oleh orang ini. Raja Surgawi yang bereinkarnasi seperti itu, siapa di dunia ini yang bisa menandingi mereka? Tidak heran dia telah membangkitkan jalan surgawi yang paling mulia. Selama kehidupan masa lalunya, Ji Wuming jelas merupakan salah satu Raja Surgawi surga ke-9 yang paling kuat. Dia telah menjadi teladan sejati dari alam surgawi. Lalu, bagaimana dengan Ling Han? Xia Hotong tanpa sadar melihat ke arah Ling Han. Orang ini juga telah memicu jalan surgawi yang paling mulia. Saya jelas bukan Raja Surgawi yang bereinkarnasi, kata Ling Han sambil tersenyum. Karena Ji Wuming tidak terburu-buru untuk menyerang, tentu saja dia juga tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia masih merenungkan badai kegelapan saat ini. Bencana macam apa itu? Itu sebenarnya telah memaksa begitu banyak Raja Surgawi untuk bersatu untuk melawan. Selain itu, mereka tampaknya gagal menanganinya secara komprehensif. Jadi Ling Han bukanlah Raja Surgawi yang bereinkarnasi. Xia Hotong menarik napas lega meskipun ini tidak bisa mengubah situasi saat ini. Ji Wuming tersenyum dan berkata, dia bukan Raja Surgawi yang bereinkarnasi, tapi dia adalah penerus yang mulia surgawi. Yang mulia surgawi adalah tingkat utama berikutnya dari Raja Surgawi surga ke-9. Mereka adalah teladan dan penguasa sejati dunia. Mata Xia Hotong melotot kaget dan tidak percaya. Apa? Ada makhluk yang bahkan lebih kuat di atas Raja Surgawi surga ke-9? Jalan surgawi yang paling mulia? Mungkin hanya mereka yang berpotensi menjadi yang mulia surgawi yang bisa memicu jembatan naga ini. Siu, Ji Wuming tiba-tiba menyerang sementara Xia Hotong masih linglung. Pedangnya berkelebat dan kepala Xia Hotong langsung terbang ke langit. Matanya yang tak bernyawa dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpercayaan saat dia menatap Ji Wuming. Kamu adalah Raja Surgawi surga ke-9 yang bereinkarnasi. Bagaimana Anda bisa begitu rendah dan tak tahu malu? Bagaimana Anda bisa meluncurkan serangan diam-diam seperti itu terhadap seorang junior? Namun, dia telah dipenggal oleh alat surgawi. Jadi bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Belum lagi dia, bahkan elit Ascending Origin Tier tidak mungkin bisa selamat dari serangan seperti itu. Meskipun kekuatan Gou Chen Xia Hotong telah ditekan oleh Ji Wuming, dia masih memiliki kekuatan tingkat raja tertinggi. Jadi, selama dia menghilangkan kekuatan Gou Chen-nya, dia pasti bisa menyaingi Ji Wuming dan Ling Han. Namun, dia terpana oleh kata-kata Ji Wuming. Dalam momen keterkejutannya, dia kemudian dengan cepat dibunuh oleh lawannya. Dia memang telah meninggal dengan kematian yang menyedihkan dan menjengkelkan. Ling Han melirik Ji Wuming. Orang ini rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dia sengaja menyebutkan Gou Chen, dan dia kemudian dengan sengaja mengungkapkan informasi yang mengejutkan. Tujuannya untuk melakukannya hanyalah untuk membuat Xia Hotong pingsan, dan pada saat itu dia dapat dengan mudah membunuhnya. Brutal, tegas, tanpa ampun, dan sama sekali tidak tahu malu. Siapapun akan berjuang melawan lawan seperti itu. Ji Wuming berbalik untuk melirik Ling Han, berkata, yakinlah, jika aku ingin membunuhmu, aku akan melakukannya dengan adil. Ah, benarkah? Ling Han menggelengkan kepalanya dalam pikirannya. Saat ini, dia tidak percaya sepatah kata pun keluar dari mulut Ji Wuming. Orang ini terlalu aneh. Terkadang, kepercayaannya pada orang lain tampak buta dan salah tempat. Misalnya, ketika bekerja sama dengan Ling Han, dia sepenuhnya menyerahkan punggungnya. Dia tidak khawatir tentang Ling Han yang mengambil kesempatan untuk menikamnya dari belakang. Saat itu, bagaimanapun, dia jelas memiliki keuntungan, namun dia masih menggunakan metode licik seperti itu. Orang hanya bisa mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dia kejam dan ambisius. Ji Wuming berbalik dan berkata, lanjutkan. Mereka hanya membunuh satu tingkat raja terpenting. Masih ada 3 yang tersisa. Terlepas dari bagaimana Tian Qingyu dan yang lainnya melarikan diri, karena pertempuran ini telah dimulai, itu akan berlangsung selama 10 hari sebelum salah satu dari mereka bisa pergi. Terlebih lagi,
Ngarainya hanya begitu besar, jadi di mana mereka bisa bersembunyi? Ling Han dan Ji Wuming mulai menjelajahi ngarai. Mereka hanya perlu menemukan 3 tingkatan raja tertinggi. Para pembudidaya yang tersisa biasa-biasa saja, jadi kebanyakan dari mereka akan dibunuh oleh tokoh-tokoh hitam. Mereka berdua berjalan melewati ngarai. Meskipun sosok hitam mengejar dan menyerang mereka, serangan ini sama sekali tidak berguna melawan mereka. Mereka bisa memusnahkan sosok hitam dengan lambaian tangan mereka. Setelah sekitar 1 jam, mereka menemukan Zhu Huiyun berdiri di atas sebuah batu besar. Saat angin pegunungan menyapu, gaunnya dengan lembut berkibar di udara, membuatnya tampak seperti bidadari. Dia langsung menghadapi Ling Han dan Ji Wuming begitu saja. Seolah-olah dia akan melawan mereka sampai mati di sini. Ling Han menyapu pandangannya ke sekeliling. Tidak ada apa-apa selain ruang kosong di samping batu besar ini, jadi tidak mungkin ada orang yang bersembunyi. Namun, batu di bawah Zhu Huiyun benar-benar sangat besar. Itu pasti cukup besar bagi orang untuk bersembunyi di belakang. Ini adalah tempat yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, ini tidak masalah. Ling Han melepaskan indera keilahiannya yang bisa bertindak sebagai matanya. Dia tidak melihat kelainan apapun. Namun, sama sekali tidak masuk akal bagi Zhu Huiyun untuk berdiri di sini dan menunggu mereka. Ji Wuming melangkah maju dan berkata, "Bunuh saja dia." Dia tampaknya tidak peduli bahkan jika sarang naga terbentang di depan mereka. Chapter 2072. Meletakkan jebakan. Ling Han juga melangkah maju berdampingan dengan Ji Wuming. "Hari ini menandai kematian kalian berdua," kata Zhu Huiyun. Dia meluncurkan pukulan ganas, melenyapkan sosok hitam yang menyerang. Meskipun sosok-sosok hitam ini tidak dapat dibunuh, semakin komprehensif mereka dicabik-cabik, semakin lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk bereformasi. Tentu saja, waktu yang lama ini hanya beberapa detik. Sosok-sosok hitam dengan cepat direformasi. Sementara itu, Ling Han dan Ji Wuming semakin dekat ke Zhu Huiyun. Siu. Pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba menyerbu keluar dari balik batu besar, dengan keduanya berlari ke arah Ji Wuming. Pada saat yang sama, Zhu Huiyun juga melompat ke depan, dengan pedangnya menebas Ji Wuming. 2 sosok yang menyerbu keluar dari balik batu itu tidak lain adalah Yu Huaqing dan Tian Qingyu. Benar saja, ini adalah jebakan. 2 tingkatan raja tertinggi telah menggunakan semacam teknik untuk menyembunyikan aura mereka, bahkan mencegah indera surgawi Ling Han untuk menemukan mereka. Seolah-olah mereka tidak ada. Pada saat ini, mereka meluncurkan serangan mematikan, yang bertujuan untuk membunuh Ji Wuming yang memiliki pertahanan yang relatif lemah. Ini adalah rencana yang sangat cocok. Selama mereka membunuh Ji Wuming terlebih dahulu, Ling Han tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pertahanannya yang kuat tidak akan berguna baginya. Ling Han punuk saat dia melangkah maju untuk memblokir serangan ini untuk Ji Wuming. "Kami sudah menunggumu," Tian Qingyu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Dia melambaikan tangan kanannya, melemparkan botol giok yang langsung tumbuh puluhan kali lebih besar. Botol giok jatuh ke arah Ling Han seperti jaring. Peng, botol giok mendarat, dan Ling Han juga menghilang. Membunuh Tian Qingyu dan yang lainnya meraung saat mereka menyerang Ji Wuming. Mereka semua melepaskan kekuatan pertempuran penuh mereka. "Oh, vial ketenangan berharga Sulan," Ji Wuming berkata dengan suara tenang saat dia melirik botol giok. Kakinya tetap tidak bergerak, dan dia tidak memilih untuk menghadapi 3 tingkatan raja secara langsung. Bagaimanapun, mereka adalah 3 tingkatan raja tertinggi, jadi bahkan dia tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Kalau tidak, dia hanya akan mencari kematian. Tian Qingyu dan yang lainnya telah memasang jebakan. Meskipun target mereka masih Ji Wuming, Ling Han adalah orang pertama yang harus mereka hadapi. Dengan demikian, mereka menggunakan harta karun untuk sementara menyingkirkannya dari pertempuran. Oh, itu bukan botol ketenangan berharga. Itu hanya replika yang hanya bisa digunakan sekali,
kata Ji Wuming sambil mengangguk. Meskipun dia dikelilingi oleh 3 tingkatan raja tertinggi, dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia telah benar-benar menyaksikan adegan semacam ini berkali-kali sebelumnya. Saat bertarung melawan badai kegelapan, dia bahkan telah dikepung dan diserang oleh beberapa elit yang memiliki kultivasi setara dengan Raja Surgawi Surga ke-9. Namun, pada akhirnya, mereka semua telah dibunuh dengan kejam olehnya. Dia menanggapi apapun yang dilemparkan oleh tingkatan raja tertinggi padanya, menggeser kakinya saat dia dengan tenang menavigasi di antara serangan mereka. Tian Qingyu dan yang lainnya memasang ekspresi keheranan murni. Ini bukan karena Ji Wuming telah mengenali harta mereka sebagai replika dari botol ketenangan berharga. Sebaliknya, itu karena dia secara langsung mengucapkan gelar Raja Surgawi Sulan. Ini adalah gelar terhormat dari Raja Surgawi. Apakah itu sesuatu yang bisa diucapkan oleh seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit? Ini adalah rasa tidak hormat yang tak termaafkan. Terlepas dari seberapa luar biasa keajaiban itu, dan terlepas dari seberapa angkuh mereka, mereka semua harus menunjukkan rasa hormat yang tinggi ketika mereka menyebut Raja Surgawi. Kamu benar-benar berani secara terang-terangan menyebut nama Raja Surgawi? Betapa beraninya! Tian Qingyu berkata dengan suara sedih. Namun, Ji Wuming tidak mengindahkan hal ini. Kenyataannya, sebagian besar Raja Surgawi saat ini adalah juniornya. Jika mereka tahu identitas aslinya, mereka semua akan sangat menghormatinya. Ada 9 surga untuk Raja Surgawi, dan setiap surga berikutnya sangat sulit dijangkau. Sebelum Raja Surgawi Surga ke-9, Raja Surgawi Surga ke-8 secara alami adalah junior. Raja Surgawi Sulan hanyalah Raja Surgawi Surga ke-8, jadi di mata Ji Wuming, mereka secara alami tidak layak disebut. Cukup dengan omong kosongnya. Dia hanya mencoba mengulur waktu, Yu Huaqing berkata dengan suara dingin. Betul sekali, bunuh dia. 3 tingkatan raja tertinggi semuanya melepaskan serangan kuat secara bersamaan. Mereka ingin membunuh Ji Wuming secepat mungkin. Bagaimanapun, botol ketenangan berharga hanyalah replika, jadi itu pasti tidak bisa menjebak Ling Han terlalu lama. Namun, Ji Wuming tetap tenang saat dia terus menenun dengan menakutkan melalui serangan mereka. Seolah-olah dia benar-benar menghilang dari ruang ini, tanpa ada serangan yang bisa mengenai dan melukainya. Peraturan luar angkasa, seru 3 tingkatan raja tertinggi dengan takjub. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Peraturan ruang adalah transenden di atas peraturan 5 elemen. Selain itu, mengolah regulasi ini juga sangat sulit. Ini karena seseorang harus mendapatkan void herb atau obat-obatan surgawi serupa jika mereka ingin memahami peraturan ini. Jika seseorang bahkan tidak bisa mendapatkan barang-barang seperti itu, bagaimana mereka bisa berharap untuk mendapatkan rahasia peraturan ini? Saat ini, Ji Wuming bisa menghindari serangan mereka hanya dengan melakukan teknik gerakan. Ini adalah bukti bahwa dia sudah memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peraturan luar angkasa. Bagaimana dia mengolah ini? Keberuntungan seperti itu benar-benar cukup untuk membuat mata seseorang menjadi hijau karena iri. Namun, 3 tingkatan raja tertinggi tidak merasa kempes. Sebaliknya, mereka meningkatkan keganasan serangan mereka. Meskipun peraturan ruang memang transenden di atas peraturan 5 elemen, seseorang masih perlu mempertimbangkan pemahaman seseorang atas peraturan ini. Lagi pula, tidak mungkin regulasi kayu senilai 100 poin tidak dapat mengalahkan regulasi luar angkasa senilai 10 poin. Dengan demikian, mereka secara alami dapat menghancurkan peraturan ruang angkasa Ji Wuming selama mereka meningkatkan keganasan serangan mereka. Seperti kata pepatah, kekerasan bisa menghancurkan semua teknik. Benar saja, ketika kekuatan serangan mereka mencapai level tertentu, gerakan Ji Wuming mulai sedikit tidak teratur. Ini adalah hasil dari peraturan ruang angkasa yang rusak. Namun, Ji Wuming tampaknya tidak peduli tentang ini. Dia memegang tangannya dengan rata, dengan satu tangan menghubungkan ke masa lalu dan satu tangan mengendalikan masa depan. Seolah-olah dia ada di masa lalu, namun juga seolah-olah dia ada di masa depan. Sosoknya sangat halus dan tidak bisa ditangkap. Peraturan waktu.
Tian Qingyu dan yang lainnya menjadi lebih terkejut. Jadi apakah Ji Wuming hanya menguasai peraturan ruang, namun dia bahkan menguasai peraturan waktu? Terlepas dari apakah itu ruang atau waktu, tak satu pun dari peraturan ini dapat dipraktikkan sesuka hati. Seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan obat surgawi yang sesuai. Terlebih lagi, untuk mencapai tingkat penguasaan Ji Wuming, jumlah obat surgawi yang dibutuhkan benar-benar mencengangkan. Faktanya, itu pasti cukup untuk membuat sebagian besar Raja Surgawi menarik napas tajam. Mereka tidak hanya harus cukup kuat, tetapi mereka juga harus hidup cukup lama. Jika tidak, bahkan Raja Surgawi surga ke-9 tidak dapat mencapai tingkat seperti itu. Orang ini, siapa sebenarnya dia? Peng. Pada saat ini, jejak telapak tangan tiba-tiba muncul di permukaan botol ketenangan berharga. Ada banyak suara gedoran, dan semakin banyak jejak telapak tangan mulai muncul. Pada saat yang sama, jejak ini juga menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Buru-buru, dia akan menghancurkan harta karun itu dan melarikan diri. Kami memiliki 10 serangan paling banyak. Kita pasti harus membuang orang ini. Lepaskan kartu trufmu. Tian Qingyu dan yang lainnya sangat panik. Ling Han hendak melarikan diri. Jadi mereka pasti harus membunuh Ji Wuming sesegera mungkin. Jika tidak, keadaan akan berbalik, dan mereka tidak akan memiliki harapan lagi untuk menang. Bulan sabit bersinar sepanjang zaman. Tian Qingyu meraung. Dia adalah orang pertama yang merespons, dengan bulan yang cerah segera muncul di belakangnya. Bulan ini sejernih dan sedingin air, dan ada karakter kuno yang tidak lengkap di tubuhnya. Karakter ini langsung menyala, menyebabkan pancaran bulan menjadi lebih cemerlang. Ketika cahaya bulan menerpa Ji Wuming, tubuhnya langsung membeku, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Pedang surgawi pedang ungu, Zhu Huiyun meraung. Dia juga melepaskan kartu trufnya, menggambar pedang surgawi ungu dari mahkota kepalanya. Ini bukan alat surgawi sejati, melainkan pedang surgawi yang telah terbentuk dari akal surgawinya. Jiwa yang terbagi tidak harus berbentuk manusia. Bahkan, mereka juga bisa berwujud segala jenis senjata. Namun, ini sangat langka. Tatapan Zhu Huiyun menusuk. Setelah dia menusukkan pedangnya ke bawah, dia akan meledakkan jiwa yang terbagi ini, dan langsung meningkatkan kekuatan bertarungnya sebanyak 10 kali atau bahkan 100 kali. Ini akan melepaskan kekuatan penghancur yang menghancurkan. Pada saat ini, Yu Huaqing juga memukul dadanya sendiri. Ledakan, sepasang sayap muncul di punggungnya, dan banyak simbol menyala pada saat yang bersamaan. Hal ini menyebabkan kecakapan pertempurannya naik ke ketinggian yang mencengangkan. Ji Wuming terkekeh melihat ini. Maha Kasyapa, segudang Buddha, dia mulai melafalkan nama-nama Buddha, dan sebuah simbol muncul di dahinya. Cahaya keemasan tanpa batas menyinarinya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Peng, 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 serangan dari 3 tingkatan raja tertinggi tiba, namun semuanya terhalang oleh cahaya keemasan yang cemerlang. Pada saat ini, Ji Wuming seperti budak emas, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Chapter 2073. 9 Lampu Buddha Kuno. Serangan mereka tidak efektif. Tian Qingyu dan yang lainnya hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka semua telah melepaskan kekuatan penuh mereka, dan mereka bahkan telah melepaskan kartu truf pamungkas mereka. Ini adalah kartu truf yang telah meningkatkan kekuatan pertempuran mereka 10 kali lipat. Ge Buddha fisik emas. Ini adalah teknik rahasia dari 9 cahaya Buddha kuno. 3 tingkatan raja dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat mereka menatap Ji Wuming. Kamu adalah penerus sekte Buddhis, seru mereka serempak. 9 cahaya Buddha kuno adalah makhluk legendaris. Dia telah menjadi raja surgawi yang tak terkalahkan, dan dia telah mendirikan sekte Buddhis, yang memiliki tujuan inti untuk mencerahkan semua makhluk dan mengajar mereka untuk merangkul kebaikan. Menurut legenda, Raja Surgawi ini memiliki kebajikan yang besar, namun dia juga bisa berubah menjadi iblis karena marah. Dia bahkan telah membunuh Raja Surgawi surga ke-9 sebelumnya. Dengan demikian, sekte Buddhis sangat kuat,
dan peringkatnya tinggi di antara pasukan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Jika Ji Wuming berasal dari sekte Buddhis, identitasnya akan terlalu mencengangkan. Jika seseorang berani membunuhnya, apakah mereka tidak takut akan balas dendam dari sekte Buddhis? Menurut rumor, 9 cahaya Buddha kuno telah menghilang sejak lama. Namun, siapa yang akan percaya bahwa Raja Surgawi yang begitu kuat telah mati begitu saja? Secara luas diyakini bahwa dia berkultivasi dalam pengasingan. Jika dia muncul kembali di alam surgawi, kekuatan pertempurannya pasti akan lebih besar dari sebelumnya. Belum lagi 9 cahaya Buddha kuno, 2 dari 3 muridnya juga telah menjadi Raja Surgawi Surga ke-9. Sementara itu, yang lain telah menjadi Raja Surgawi Surga ke-8. Hanya 3 murid ini saja sudah cukup kuat untuk menakut-nakuti orang sampai mati. Senyum aneh menyebar di wajah Ji Wuming. Penerus sekte Buddhis, seluruh sekte Buddhis telah diciptakan olehnya, dan hanya karena dia telah berjuang melawan badai kegelapan terlalu lama, kepribadiannya telah mengalami perubahan besar. Karena hal inilah dia telah meninggalkan tubuhnya yang hampir tak terkalahkan dan meninggalkan keinginannya untuk mencerahkan semua makhluk. Juga karena inilah dia memilih untuk bereinkarnasi dan berkultivasi kembali. Namun, dia tidak perlu menjelaskan ini kepada junior ini. Jadi bagaimana jika kamu penerus sekte Buddhis? Mati, Tian Qingyu meraung dengan suara dingin. Mereka sudah sampai pada ini, jadi semuanya hanya bisa berakhir dengan kematian satu pihak. Bagaimanapun, setelah memasuki situs kuno ini, hidup dan mati adalah tanggung jawab sendiri. Ini adalah tradisi. Jadi sekte Buddhis harus menghormatinya tidak peduli seberapa kuat mereka, bukan? Mati, Zhu Huiyun dan Yu Huaqing juga memasang ekspresi dingin saat mereka melangkah maju. Entah Ji Wuming yang mati atau mereka yang mati. Sementara itu, Ji Wuming terus melafalkan mantra Buddha. Dengan sebuah simbol di dahinya semakin bersinar. Lapisan cahaya keemasan menyelimutinya, dan seolah-olah dia adalah janin emas. Peng, 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 setiap serangan yang menargetkannya dianggap tidak berguna. Mereka benar-benar tidak dapat menembus pertahanannya. 3 tingkatan raja menjadi sangat panik. Waktu terus berlalu, namun mereka masih tidak mampu menghancurkan pertahanan Ji Wuming meskipun mereka telah melepaskan serangan terkuat mereka. Mereka merasa seolah-olah menghadapi Ling Han. Terlepas dari seberapa keras mereka mencoba, upaya mereka semua sia-sia. Retakan, pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar suara retak yang keras. Sebuah lubang besar telah dihancurkan ke dalam botol ketenangan berharga, dari mana sosok Ling Han melangkah keluar. Aku tidak melewatkan apapun, kan? Dia bertanya sambil tersenyum. Tepat waktu, kata Ji Wuming dengan tenang. Dia menarik kembali fisik emasnya. Dia akan menjadi musuh dengan Ling Han di masa depan. Jadi dia secara alami tidak akan membiarkannya belajar tentang beberapa kartu trufnya. Fisik emas ini adalah kartu truf yang baru saja dia tanam kembali. Ketika disalurkan menggunakan kekuatan penuhnya, fisiknya tidak akan bisa dihancurkan, mirip dengan fisik Ling Han yang tangguh. Perbedaannya adalah fisik Ling Han bersifat abadi, artinya tidak perlu diaktifkan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Itu adalah teknik kultivasi yang diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi. Tidak bisakah itu aneh? Tian Qingyu dan yang lainnya semua memasang ekspresi muram. Mereka awalnya berpikir bahwa mengeluarkan Ling Han dari pertempuran akan memberi mereka kesempatan untuk membunuh Ji Wuming. Namun, setelah menjalankan rencana mereka menemukan bahwa Ji Wuming tidak lebih lemah dari Ling Han jika dia sepenuhnya fokus pada pertahanannya. Ini adalah penemuan yang membuat putus asa. Sekarang giliranmu, Ji Wuming berkata sambil tersenyum lebar. Jelas ada sebuah simbol yang bersinar di kepalanya, dan dia jelas diselimuti cahaya keemasan membuatnya tampak seperti seorang Buddha. Namun, dengan pedang gairah terputus di tangannya, dia sekarang tanpa ampun seperti iblis. Dia dengan tegas menyerbu ke depan, dengan pedangnya membelah awan dan membelah langit saat itu menebas. Ling Han mengikuti di belakangnya, tidak melepaskan serangan apapun.
Dia hanya bertanggung jawab untuk bertahan. Kali ini, 3 tingkatan raja tidak berusaha melarikan diri. Tempat ini hanya begitu besar, jadi daripada berpisah dan dicinduk satu persatu, mereka lebih baik bekerja sama dan bertaruh. Selama mereka bertahan selama 10 hari, mereka akan dapat meninggalkan situs kuno ini. Ledakan, 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 5 tingkatan raja terlibat dalam pertempuran sengit. Kecakapan pertempuran Ling Han dan Ji Wuming jelas lebih rendah, namun mereka masih mampu menekan Tian Qingyu dan yang lainnya. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Sementara itu, sosok-sosok hitam terus ikut bersenang-senang. Meskipun mereka hanya berada di jiwa bumi, mereka masih bisa menjadi sakit kepala yang meningkat bagi Tian Qingyu dan yang lainnya karena sifat abadi mereka. Lebih penting lagi, sosok hitam masih bertambah jumlahnya. Apa yang diwakili ini? Orang luar telah dibantai dalam jumlah besar, membebaskan sosok-sosok hitam itu, dan membiarkan mereka menyerbu. Tian Qingyu dan yang lainnya mengertakkan gigi saat mereka melawan. Satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup adalah bertahan selama 10 hari. Dilihat dari situasi saat ini, bagaimanapun, ini akan sangat sulit. 1 hari, 3 hari, 7 hari. Benar saja, mereka bertiga adalah tingkatan raja tertinggi. Melepaskan kekuatan penuh mereka untuk bertahan, mereka benar-benar berhasil bertahan selama 7 hari tanpa runtuh. Namun, mereka hampir mencapai batasnya. Mereka semua penuh dengan luka, dan ini sangat mempengaruhi kekuatan pertempuran mereka. Jika bukan karena tekad mereka yang kuat, mereka pasti sudah tidak bisa bergerak dan tidak berdaya karena luka parah mereka. Yu Huaqing adalah orang pertama yang menjerit kesakitan. Dia diretas sampai mati oleh Ji Wuming. Tian Qingyu dan Zhu Huiyun sama-sama memasang ekspresi muram. Mereka sudah bisa membayangkan nasib buruk mereka sendiri. Namun, sudah tidak ada jalan untuk mundur. Satu-satunya pilihan mereka adalah bertempur. Setengah hari berlalu, dan Tian Qingyu meratap dalam kesengsaraan saat dia dibunuh oleh Minor Heavens Complete Bow milik Ji Wuming. Hanya Zhu Huiyun yang tersisa. Ling Han tanpa ampun, dan Ji Wuming lebih dari itu tidak mengerti konsep belas kasih. 2 tingkat raja yang kuat bekerja bersama, dan dalam setengah hari, kepala indah Zhu Huiyun dikeluarkan dari tubuhnya. Ji Wuming menyalurkan teknik kultivasinya dan menelan mayat 3 tingkatan raja. Sementara itu, Ling Han mengumpulkan cincin spasial mereka. Tidak ada alasan untuk tidak mengumpulkan rampasan ini. Mereka kembali ke tengah ngarai, hanya untuk melihat bahwa hanya ada 4 orang yang tersisa. Di antara mereka adalah Du Shaojun dan Long Butian. Niat membunuh melintas di mata Ji Wuming, dan dia baru saja akan membunuh mereka dengan busurnya. Namun, Ling Han mengangkat tangannya, dan berkata, "Sudah cukup, kita sudah menang." Mata Ji Wuming dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berbalik untuk menatap Ling Han, dan seolah-olah dia akan mengarahkan niat membunuh ini padanya. Hanya setelah beberapa saat dia menarik kembali pandangannya, dia melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. "Terima kasih, Saudara Ling," Du Shaojun berteriak dari kejauhan. Dia terjebak dalam situasi berbahaya, dikelilingi dan diserang oleh lebih dari 200 sosok kulit hitam. Jika Ji Wuming menargetkannya saat itu, dia pasti akan terbunuh. Ling Han mengangguk sebagai tanda terima. Dia kemudian melepaskan permaisuri dan yang lainnya dari menara hitam. Pada saat ini, Du Shaojun, Long Butian, dan yang lainnya secara alami tidak berani bermimpi tentang kemenangan. Memang, mereka akan dipenuhi dengan kebahagiaan selama mereka bisa bertahan dalam pertempuran ini. Saat ini, mereka semua berkumpul di satu tempat, dengan lebih dari 1000 sosok hitam mengelilingi dan menyerang mereka. Tentu saja, 200 atau lebih dari mereka berada di pihak Ling Han, jadi mereka secara alami tidak akan menyerang Ling Han dan teman-temannya. Namun, Du Shaojun dan yang lainnya harus menghadapi serangan dari semua tokoh kulit hitam. Ling Han menawarkan uluran tangan, membantu mereka membebaskan diri dari berbagai situasi mematikan. Ini menyebabkan Du Shaojun dan yang lainnya merasa sangat bersyukur. Ini terutama terjadi pada Long Butian. Dia awalnya berpikir bahwa kecakapan pertempurannya lebih unggul dari Ling Han.
Namun pada saat ini, dia akhirnya menemukan bahwa Ling Han hampir tidak melepaskan kekuatannya selama pertempuran mereka. Kalau tidak, dia akan terbunuh dalam 100 serangan. 3 hari berlalu, dan pertempuran suku akhirnya berakhir. Pada saat ini, manik-manik berwarna-warni dan mempesona tiba-tiba turun dari langit. Chapter 2074. Langkah terakhir. Mutiara Naga. Mengikuti kemunculan mutiara ini, semua sosok hitam langsung menghilang dari ngarai. Ini mewakili akhir dari pertempuran suku-suku. Sebuah simbol mulai menyala di tangan Ling Han, permaisuri, dan yang lainnya. Pancaran dari simbol-simbol ini terjalin dengan pancaran dari mutiara naga. Mereka adalah pemenang dari pertempuran ini. Jadi, hanya mereka yang bisa mendapatkan mutiara naga ini. Du Shaojun dan yang lainnya sama sekali tidak bisa menyentuh mutiara naga ini. Pada saat yang sama, kolom cahaya lain turun dari langit, mendarat di tengah ngarai. Itu seperti sebuah jalan. Ji Wuming adalah orang pertama yang berjalan dan memasuki kolom cahaya. Siu, dia langsung menghilang. Ini adalah jalan untuk pergi. Secara fisik, ngarai ini hanya memiliki pintu masuk dan tidak ada jalan keluar. Du Shaojun dan 3 orang yang selamat lainnya berterima kasih kepada Ling Han lagi sebelum melangkah ke kolom cahaya dan menghilang. Ji Wuming tidak mengambil mutiara naga, jadi tugas ini hanya bisa diserahkan kepada Ling Han. Dia mengambil mutiara naga dan mengamatinya, namun dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Itu sangat biasa, dan sangat mirip dengan batu biasa terlepas dari fakta bahwa itu bisa bersinar. Dia awalnya ingin memeriksanya lebih lama, namun kolom cahaya perlahan menyusut. Jelas bahwa jalan untuk pergi akan segera ditutup. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain buru-buru berjalan, dan pergi bersama ketiga wanita itu. Weng, tubuhnya sedikit bergidik, dan dia segera muncul di dekat puncak gunung. Biksu Tuan Nasu sedang menunggu di sini dengan senyum lebar di wajahnya. Beku macam apa dia? Dia hampir tidak bisa menghapus senyum dari wajahnya. Dia telah melihat lambang yang mewakili suku perunggu menyala di ngarai, dan baru kemudian terpikir olehnya bahwa suku mereka telah benar-benar memenangkan pertempuran suku ini. Dia kemudian buru-buru lari ke puncak gunung. Dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Suku mereka hanya diwakili oleh 5 orang. Namun mereka sebenarnya telah menentang surga dan menang. Kami tidak mengecewakanmu, kata Ling Han sambil melambaikan mutiara naga di tangannya. Namun, dia tidak menyerahkannya. Biksu Tuan Nasu langsung mengerti niatnya. Dengan jentikan jarinya, cincin spasial melesat ke arah Ling Han. Ling Han menangkap cincin spasial dan melihat isinya dengan akal surgawi. Senyum puas menyebar di wajahnya. Ada 50 bagian dari abu tulang naga surgawi secara total, dan masing-masing dapat memperkuat manfaat ketika mereka ditanamkan dengan kekuatan oleh 100 naga. Namun, manfaat ini hanya bisa diperkuat dengan maksimal 10 kali lipat. Ini tidak akan berubah bahkan jika mereka mengkonsumsi lebih banyak abu tulang naga langit. Ling Han melemparkan mutiara naga ke arah Biksu Tua Nasu. Siu. Nasu menyipitkan matanya dan tersenyum, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu, namun dia tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Ling Han dapat merasakan bahwa ada semacam resonansi yang terjadi antara biksu tua dan mutiara naga. Ini mungkin karena garis keturunannya. Ji Wuming, Du Shaojun, dan yang lainnya juga hadir. Dari lebih dari 200 orang yang telah memasuki Gunung Naga Surgawi, hanya 9 yang tersisa. Ling Han melemparkan 10 porsi abu tulang naga langit ke Ji Wuming. Du Shaojun dan yang lainnya hanya bisa memandang dengan iri. Namun, tidak ada dari mereka yang berani memiliki pikiran tidak senonoh. Apa lelucon, mereka baru saja berhasil bertahan hidup, ayo, masih ada tahap akhir. Kita masih harus menerima kekuatan dari 100 naga. Mereka terus mendaki gunung, dan tidak lama kemudian mereka tiba di puncak. Setelah tiba, apa yang mereka lihat adalah platform raksasa, di mana terdapat kursi batu. Ini adalah kursi yang besar,
dan dapat dengan mudah memuat 4 atau 5 orang. Setelah 1 hari, siapapun yang duduk di singgasana ini dapat memperoleh 99% manfaat dari 100 naga. Sementara itu, mereka yang ada di platform hanya dapat berbagi 1% keuntungan yang tersisa, kata Du Shaojun. Ji Wuming tidak berhenti, dan dia langsung naik ke platform, menyebabkannya langsung menyala. Hitung mundur telah dimulai. Ling Han, pertempuran lagi, Ji Wuming berteriak, matanya menyala dengan semangat juang. Saat ini, di antara mereka yang berkultivasi sama dengannya, Ling Han adalah satu-satunya orang yang bisa bertindak sebagai lawannya. Namun, seseorang harus menyadari bahwa dia belum melepaskan jiwanya yang terbagi. Dengan demikian, Ling Han hanya bisa menyaingi dia. Dia membutuhkan lawan sejati. Jalan teladan tidak ditempa oleh satu orang. Sebaliknya, dibutuhkan satu untuk mengalahkan dan naik di atas puluhan ribu sesama keajaiban. Dalam kehidupan masa lalunya, dia telah berkompetisi dengan beberapa rekan ajaib, masing-masing mendorong yang lain untuk berkembang. Pada akhirnya, dialah yang muncul sebagai pemenang, menjadi Raja Surgawi Surga ke-9. Jika bukan karena para pesaing itu, dia mungkin tidak akan bangkit menjadi Raja Surgawi Surga ke-9. Jadi, jika seseorang ingin mencapai puncak kultivasi, pesaing yang kuat mungkin bahkan lebih penting daripada obat-obatan surgawi dan teknik kultivasi. Sesuai keinginan kamu, Ling Han menjawab. Dia juga terbakar dengan semangat juang. Dia melompat ke peron, dan tanpa sepatah kata pun, dia segera melancarkan serangan. Ledakan, 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 dua tingkatan raja yang paling kuat tidak memanas sama sekali, dan mereka malah mencapai keadaan mereka yang paling kuat dalam sekejap. Tinju, pukulan telapak tangan, tendangan, pedang, dan bahkan sehelai rambut. Semua ini bisa digunakan sebagai senjata yang menakutkan dan mematikan. Meskipun Du Shaojun dan yang lainnya menyadari kekuatan Ling Han dan Ji Wuming, mereka belum pernah menyaksikannya dari jarak sedekat itu sebelumnya. Mereka juga tidak pernah menontonnya dengan perhatian seperti itu. Mereka tanpa sadar menarik napas tajam. Kedua orang ini terlalu kuat. Kecakapan pertempuran mereka telah benar-benar melampaui batas logis dari tingkat jiwa pembagi. Tuan Muda Du, ketika mereka mencapai jiwa surga, apakah menurut Anda kecakapan pertempuran mereka dapat menyaingi elit tingkat istana abadi? Long Butian bertanya dengan rasa ingin tahu. Du Shaojun merenung sejenak, dan ekspresi keraguan menyebar di wajahnya. Mustahil, seseorang di sampingnya segera berkata dengan menggelengkan kepala. Ini adalah salah satu yang selamat, dan namanya Ma Xian. Suaranya dipenuhi dengan kepastian saat dia melanjutkan. Mereka yang telah mencapai tingkat istana abadi telah mengolah alam rahasia tubuh. Kekuatan pertempuran mereka sangat kuat. Bahkan jika Ling Han dan Ji Wuming sama-sama mencapai jiwa surga, dan bahkan jika mereka bekerja sama, masih mustahil bagi mereka untuk menyaingi elit tingkat istana abadi manapun. Korban selamat lainnya, Fan Yi, mengangguk setuju. Memang, jurang antara elit Immortal Palace Tier dan pembudidaya Dividing Soul Tier terlalu besar. Tidak peduli seberapa biasa elit rahasia pertama, mereka masih dapat dengan mudah menekan tingkat raja tingkat pembagi jiwa. Namun, jangan lupa bahwa mereka yang berada di pesangon kelima dapat menyaingi para pembudidaya Dividing Soul Tier. Du Shaojun berkata perlahan. Namun, sangat disayangkan bahwa tingkat jiwa pembagi hanya memiliki 4 level minor dan bukan level kelima. Jadi, terlepas dari seberapa luar biasa mereka masih tunduk pada aturan kultivasi besi. Ini adalah aturan langit dan bumi, kata Ma Xian dengan keyakinan penuh. Mungkin keduanya bisa melakukan keajaiban, kata Du Shaojun. Haha, apakah Anda ingin bertaruh untuk itu? Fan Yi bertanya sambil tertawa terbahak-bahak. Apa yang akan kita pertaruhkan? Tanya Du Shaojun. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Yang kalah harus menyetujui permintaan dari yang menang apapun permintaannya, kata Ma Xian. Du Shaojun tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, dia menoleh ke Fan Yi, dan bertanya, bagaimana menurutmu, Saudara Fan? Saya setuju dengan taruhan ini, Fan Yi berkata dengan anggukan. Tak satu pun dari mereka memperhatikan Long Butian.
Bagaimanapun, dia adalah tingkat kaisar yang sangat sedikit, tidak penting di mata tingkat raja. Kalian berdua pasti akan kalah, Hu Niu tiba-tiba berkata. Ling Han Niu adalah yang paling kuat. Wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Fan Yi dan Ma Xian sama-sama tersenyum tipis setelah mendengar ini. Meskipun mereka sangat berterima kasih kepada Ling Han, mereka secara alami memiliki pandangan mereka sendiri sebagai tingkatan raja. Mereka pasti tidak bisa mengabaikan pendapat mereka sendiri karena kejadian baru-baru ini. Jika mereka melakukannya, mereka pada dasarnya akan memutuskan jalur kultivasi mereka sendiri. Membagi pembudidaya tingkat jiwa yang menyaingi elit tingkat istana abadi, lelucon lucu macam apa ini, mereka pasti akan memenangkan taruhan ini. Sementara itu, Ling Han dan Ji Wuming terlibat dalam pertempuran sengit di peron. Namun, tujuan mereka bukan untuk saling membunuh. Sebaliknya, itu untuk memaksa yang lain turun dari tahta. Mereka berdua mengerti bahwa tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk membunuh yang lain. Jadi, tujuan mereka hanyalah untuk menduduki tahta untuk menikmati manfaat dari 100 naga. Ini adalah pertempuran yang intens, dan kedua tingkat raja terpenting melepaskan kekuatan pertempuran penuh mereka saat mereka mencoba untuk saling meledakkan tahta. Du Shaojun, Permaisuri, dan yang lainnya juga memasuki peron. Namun, mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk tahta. Mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran ini dari jauh. Bagaimanapun, hanya ada 1% keuntungan untuk dibagikan, jadi mereka tidak bisa diganggu untuk bertarung satu sama lain. Mereka hanya berdiri di sana untuk menunggu hasil akhir. Waktu perlahan merayap, dan itu tidak lama sebelum 1 hari akan berlalu. Namun, pertempuran antara Ling Han dan Ji Wuming masih sangat panas, tidak ada dari mereka yang mau mundur satu langkah pun. Chapter 2075. Berkah dari 100 naga. Weng, sebuah kolom cahaya membubung ke langit dari singgasana, menyelimuti Ling Han dan Ji Wuming. Pada saat yang sama, kolom cahaya juga melonjak dari keempat sisi platform, meskipun kolom cahaya ini jauh lebih redup daripada dari tahta. Berkah dari 100 naga telah dimulai, karena baik Ling Han dan Ji Wuming berada di sekitar tahta, dan karena tak satu pun dari mereka mampu mendorong yang lain, pada akhirnya mereka berdua yang menikmati 99% manfaat dari berkah 100 naga ini. Sementara itu, Permaisuri dan yang lainnya berbagi 1% keuntungan yang tersisa. Ini adalah perbedaan besar. Ling Han, Ji Wuming, dan yang lainnya mengambil abu tulang naga surgawi mereka. Namun, ini tidak untuk dicerna. Sebaliknya, mereka perlu menyebarkan abu tulang naga surgawi ini. Kepulan abu putih menari-nari di udara, berubah menjadi banyak naga melingkar di bawah penerangan cahaya. Naga-naga ini sangat kecil, bahkan tidak berukuran 1 kaki panjangnya. Namun, auman sesekali mereka memekakkan telinga dan bergema. Ini adalah raungan yang langsung memasuki indera surgawi seseorang. Banyak naga melayang di sekitar Ling Han, bersiap untuk memasuki tubuhnya. Mengetahui bahwa ini adalah berkah dari 100 naga, Ling Han tentu saja tidak akan menolak naga-naga ini. Dia menenangkan diri dan menyambut naga-naga ini dengan tangan terbuka. Weng, naga pertama merayap ke dalam tubuhnya, langsung menyebabkan energi yang kuat mengalir melalui dirinya. Ini meningkatkan fisiknya dalam semua aspek, dan juga memperbaiki sedikit ketidaksempurnaan yang dia tinggalkan selama perjalanan kultivasinya. Ini sangat mirip dengan Heavenly Dao Jade dalam hal itu bisa memperbaiki kekurangan bawaannya, sehingga memungkinkan dia untuk mencapai keadaan kesempurnaan. Pada saat yang sama, kekuatan fisiknya juga meningkat. Ketika para pembudidaya mencapai tingkat sungai abadi, kekuatan mereka secara teoritis bisa menjadi tidak terbatas, bahkan mungkin mencapai tingkat kejadian, tingkat duniawi yang memutuskan, atau bahkan tingkat raja surgawi. Namun, tanpa dukungan dari tingkat kultivasi yang sesuai, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menguasai kekuatan mengerikan seperti itu. Jadi, dengan berkah dari 100 naga dan peningkatan 10 kali lipat dalam manfaat karena abu tulang naga langit,
kekuatan fisik Ling Han meningkat dengan jumlah yang eksplosif setelah berhenti sementara di tahap puncak tingkat jiwa pembagi. Pada akhirnya, kekuatannya melebihi tingkat pembagi jiwa dan memasuki tingkat istana abadi. Fisik Ling Han cukup kuat, jadi dia lebih dari mampu menggunakan kekuatan ini. Namun, jika kekuatannya terus meningkat, mungkin dia tidak akan mampu lagi menahannya. Bagaimanapun, kekuatan kasar saja tidak cukup. Misalnya, jika seseorang menggunakan tongkat kapas untuk memukul seseorang, tidak peduli seberapa keras mereka mengayunkannya, kekuatan pukulannya akan tetap minimal. Namun, dengan tambahan kekuatan peraturan, seolah-olah seseorang telah melilitkan lembaran logam di sekitar tongkat kapas. Pada saat itu, serangannya pasti akan menyakitkan. Dengan demikian, memperoleh kekuatan fisik di tingkat istana abadi, tingkat asal ascending, atau bahkan tingkat raja surgawi tidak terlalu penting. Tentu saja, masih ada manfaat dalam melakukannya. Semakin kuat, semakin banyak serangan yang bisa mereka keluarkan secara bersamaan. Ini juga bisa meningkatkan kecakapan pertempuran seseorang. Selain itu, selama pertumbuhan kekuatan regulasi seseorang dapat mengikuti, kekuatan mereka juga dapat memberi mereka bantuan yang signifikan. Ling Han duduk bersila saat dia dengan rakus menyerap berkat 100 naga. Dia sedikit heran pada saat ini. Berkat ini sebenarnya mengandung sepotong kekuatan peraturan, itu adalah elemen air, dan itu menyebabkan sumber air Suanyinnya merasa sangat nyaman karena dipelihara oleh kekuatan sumber langit dan bumi ini. Seiring waktu berlalu, naga yang melayang di sekitar mereka juga berkurang satu persatu. 3 hari kemudian, semua naga sudah diserap. Kolom cahaya yang melonjak juga dengan cepat menghilang, akhirnya menghilang tanpa jejak. Berkah dari 100 naga telah berakhir. Weng, Ling Han dan yang lainnya merasakan tubuh mereka tiba-tiba menegang. Sebelum mereka menyadarinya, pemandangan di depan mereka melintas, dan mereka sudah muncul kembali di kota 100 naga. Gerbang cahaya di atas mereka perlahan tertutup. Di mana Tian Qingyu dan Yu Huaqing? Aku juga tidak melihat Xia Hotong dan Zhu Huiyun. Satu-satunya tingkatan raja adalah Du Shaojun, Ma Xian, dan Fan Yi. Du Shaojun dan yang lainnya jelas bukan tandingan raja tingkat tertinggi seperti Tian Qingyu. Mungkin 4 tingkatan raja tertinggi semuanya mati di tangan masing-masing. Puluhan ribu orang telah masuk, namun jumlah yang selamat hanya sedikit 3.000. Selain itu, keajaiban paling kuat semuanya menghilang tanpa jejak. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, mereka semua telah mati di alam misteri 100 naga. Bagaimana ini mungkin? Untuk mengatakan bahwa alam misteri ini sangat berbahaya, menimbulkan risiko yang berbahaya bahkan untuk tingkat raja tertinggi. Ini memang mungkin. Namun, meskipun 4 tingkatan raja tertinggi telah mati, beberapa tingkatan raja yang lebih lemah entah bagaimana berhasil bertahan. Inilah yang menanamkan ketidakpercayaan di benak mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang menanyakan ini dengan rasa ingin tahu. Namun, hanya Ling Han dan 8 orang lainnya yang memasuki Gunung Naga Surgawi. Jadi bagaimana yang lain bisa tahu tentang apa yang terjadi? Jadi, mereka hanya bisa menjawab dengan tatapan kosong, sama sekali tidak yakin bagaimana menjawabnya. Bagaimanapun, terlepas dari ini, berita kematian Tian Qingyu dan tingkat raja tertinggi lainnya pasti akan memicu keributan yang luar biasa. Kekuatan di belakang mereka pasti tidak bisa menerima hilangnya penerus mereka secara misterius. Mereka harus sampai ke dasar ini tidak peduli apa. Jika penerus mereka telah dibunuh oleh binatang buas atau penduduk asli di alam misteri, mereka hanya bisa menerima ini dengan putus asa. Namun, jika mereka mati di tangan sesama pembudidaya mereka tidak akan membiarkan ini meluncur dengan mudah. Bahkan jika orang dewasa tidak melangkah maju, mereka pasti akan mengirim beberapa junior untuk memenangkan wajah mereka kembali. Namun, bahkan keajaiban elit seperti Tian Qingyu dan Zhu Huiyun telah terbunuh, jadi bisakah orang lain di tingkat kultivasi yang sama dengan mereka membalas dendam untuk mereka? Jika mereka harus mengirim pembudidaya dari tingkat yang lebih tinggi, itu akan terlalu memalukan. Kakak Ling, Fu Yue berteriak sambil berlari. Ini sangat luar biasa aneh.
Bahkan tingkat raja tertinggi seperti Tian Qingyu dan Xia Hotong terbunuh di alam misteri. Saya benar-benar bertanya-tanya orang jahat mana yang melakukan ini. Oh, benar, Saudara Ling, jembatan naga apa yang kamu bangun? Kamu mungkin membangkitkan jembatan naga biasa kan? Meskipun aku tahu kamu kuat, kamu masih sedikit lebih rendah dari Tian Qingyu dan yang lainnya. Jika saya menebak, saya akan mengatakan bahwa Anda membangkitkan 7 atau bahkan 8 jembatan naga. Katakan, apakah saya benar? Ling Han tersenyum dan menjawab, kamu menebak dengan sangat benar. Fu Yue belum memasuki Gunung Naga Surgawi, jadi tidak mungkin baginya untuk mengetahui bahwa pria di hadapannya adalah salah satu pelaku yang telah berperan dalam hilangnya Tian Qingyu, Zhu Huiyun, dan tingkat raja lainnya. Ayo pergi dan istirahat. Mereka menemukan penginapan lain, dan perjalanan mereka melalui alam misteri 100 naga mencapai kesimpulan. Setelah itu, mereka akan menghadiri pertemuan alkimia. Setelah menetap di penginapan, Fu Yue tidak bisa menahan diri untuk segera keluar untuk mengumpulkan informasi lagi. Dia adalah seseorang yang tidak tahan dengan kedamaian dan ketenangan. Hanya setelah berlari selama 3 hari dia akhirnya kembali. Aku pernah mendengar bahwa Tian Qingyu dan yang lainnya dibunuh oleh seseorang. Selain itu adalah seseorang yang memasuki dunia misteri bersama kami, kata Fu Yue dengan emosi yang jelas. Kakak Ling, menurutmu siapa orang yang kuat ini? Mereka bahkan mampu membunuh 4 tingkatan raja tertinggi. Dia melirik Ling Han sebelum menggelengkan kepalanya. Dia menamparkan kepalanya sendiri, dan berkata, jika Brother Ling berada di Heaven Soul sekarang, saya akan menebak bahwa itu adalah Brother Ling. Hahaha, Fu Yue tertawa terbahak-bahak berpikir bahwa dia telah menceritakan lelucon yang lucu. Namun, Ling Han menepuk bahunya, dan berkata, aku memang pelakunya. Kakak Ling, kamu benar-benar seorang pelawak, Fu Yue berkata, tertawa lebih gembira. Ekspresi Ling Han serius. Dan dia berkata, aku mengatakan yang sebenarnya, hahaha, Fu Yue mencengkeram perutnya sambil tertawa, dan dia berkata, Kakak Ling, berhentilah dengan leluconmu, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ling Han dibuat terdiam. Mengapa orang lain selalu berpikir dia bercanda ketika dia mengatakan yang sebenarnya? Mereka berdua ingin melanjutkan percakapan mereka, namun mereka diseret ke restoran oleh Hun Yu. Oi, Saudara Zhang. Pernahkah Anda mendengar Tian Qingyu, Zhu Huiyun, dan tingkat raja tertinggi lainnya semuanya dibunuh oleh seseorang? Tentu saja aku pernah mendengarnya, semua orang membicarakan ini sekarang. Tapi apakah kamu tahu siapa yang membunuh mereka? Kamu tahu? Tentu saja. Kalau begitu cepat dan katakan, ketika Ling Han dan yang lainnya melewati meja ini, kedua tamu itu berbicara dengan penuh semangat. Telinga Fu Yue segera menajam. Totalnya ada 2 orang. Salah satunya adalah Ji Wuming, dan yang lainnya adalah Ling Han. Fu Yue segera terbatuk dan tergagap. Chapter 2076. Lawan Alkimia. Kakak Fu, Ling Han memanggil saat dia melihat Fu Yue yang bingung. Seluruh tubuh Fu Yue kaku, dan dia tetap tidak merespon bahkan saat Ling Han melambaikan tangannya di depan wajahnya. Hanya setelah beberapa saat Fu Yue akhirnya melompat seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Dia melompat setinggi 1 meter sebelum dengan kasar meraih orang yang baru saja berbicara, bertanya, apakah kamu yakin orang itu bernama Ling Han? Orang itu diberi ketakutan. Dia hanya di pesangon ketiga. Jadi dia secara alami tidak bisa menahan kekuatan Fu Yue. Suaranya bergetar ketika dia menjawab, Tuan Muda, apakah Anda bertanya tentang 2 pembudidaya ganas yang membunuh Tian Qingyu? Omong kosong, ludah berceceran di wajah orang itu. Namun, dia tidak berani menghapusnya saat dia buru-buru menjawab, ya, orang itu bernama Ling Han. Menurut rumor, tingginya 7 kaki. Dan lengannya sangat panjang hingga mencapai lutut. Bolanya sebesar batu besar, dan dia sangat kejam dan kejam. Ling Han tercengang setelah mendengar ini. Jadi jika mereka mengatakan bahwa dia setinggi 7 kaki. Tapi ada apa dengan bolanya yang sebesar batu besar? Hahaha,
Hu Niu mencengkeram perutnya sambil tertawa. Ling Han, apakah kamu setinggi 7 kaki? Lenganmu juga tidak terlalu panjang. Sementara itu, permaisuri juga tidak bisa menahan senyum. Rumor ini terlalu berlebihan. Saudara Ling, mereka benar-benar dibunuh olehmu? Fu Yue bertanya sambil melonggarkan cengkeramannya pada orang itu. Aku sudah memberitahumu, tetapi kamu menolak untuk percaya padaku, kata Ling Han sambil tersenyum. Surga, Fu Yue mencengkeram kepalanya, dan berseru, kamu hanya Diang Sol, terus, apa maksudmu? Jadi apa ketika Anda mencapai jiwa surga, tidakkah Anda akan cukup kuat untuk membunuh bahkan elit tingkat istana abadi? Seru Fu Yue. Dia awalnya berpikir bahwa pembudidaya kuat yang telah membunuh Tian Qingyu dan yang lainnya pasti berada di jiwa surga. Hanya saja mereka sedikit lebih aneh. Namun, yang mengejutkannya, imajinasinya belum cukup liar. Ternyata, orang aneh ini hanya ada di Yang Sol. Siapa yang tahu? Ling Han berkata dengan menggelengkan kepalanya. Jurang antara pembudidaya di Feeding Soul Tier dan elit Immortal Palace Tier terlalu besar. Faktanya, jurang pemisah ini bahkan lebih besar daripada jurang pemisah antara pembudidaya tingkat duniawi dan pembagi tingkat jiwa. Bagaimanapun, pemutus tingkat raja tingkat duniawi masih bisa menyaingi para pembudidaya di Yang Sol. Namun, tidak mungkin bagi siapapun di jiwa surga untuk menyaingi elit rahasia pertama. Bagaimanapun, jika dia bisa mendapatkan 9 jiwa yang terbagi, dan jika dia bisa meningkatkan level minornya 5 kali lipat di atas jiwa surga, mungkin dia bisa mengatasi jurang ini ke tingkat istana abadi. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Mereka berlima mengobrol saat mereka berjalan ke tingkat kedua, meninggalkan kedua pembudidaya menganga linglung dan kaget. Pemuda saat itu, apakah Ling Han, orang menakutkan yang telah membunuh Tian Qingyu dan yang lainnya? Surga, setelah memasuki ruang pribadi di lantai 2, Fu Yue menjadi penuh dengan antusiasme saat dia bertanya kepada Ling Han tentang pertempurannya dengan Tian Qingyu dan yang lainnya. Ling Han tidak punya pilihan selain menceritakan secara singkat pengalamannya kepada anak yang penasaran ini. Dia bukan seseorang yang suka menyombongkan diri, jadi dia hanya memberikan penjelasan yang sangat singkat tentang kejadian tersebut. Meski begitu, Fu Yue masih menarik napas setelah menghirup udara dingin. Faktanya, dia bahkan melompat dengan emosi dan melambaikan tangannya ketika Ling Han mencapai bagian dari ceritanya. Saudara Ling, Anda benar-benar mengesankan, katanya sambil mengangkat ibu jarinya. Dia memberikan pujiannya tanpa keberatan. Oh, itu benar, pengumpulan alkimia akan segera dimulai. Saya pernah mendengar bahwa selain banyak alkemis berpengalaman dan terkenal, ada juga banyak alkemis muda dan yang akan datang yang hadir. Saudara Ling, jika Anda ingin masuk 3 besar, kesulitannya pasti akan gila. Ayo, saya akan memperkenalkan beberapa pesaing kepada Anda. Fu Yue mulai menghitung dengan jarinya, berkata, mari kita bicara tentang generasi yang lebih tua dulu. Kali ini, alkemismu yang juga hadir. Dia sudah menjadi alkemis bintang 30-an juta tahun yang lalu, dan dikabarkan bahwa dia juga menguasai Five Refinement. Dia memiliki harapan untuk menjadi seorang Grandmaster. Dalam hal generasi muda, ada terlalu banyak keajaiban. Wu Zixu dari Water Cloud City adalah keajaiban tertinggi, dan dia menjadi alkemis bintang 3 sebelum usia 10 juta. Belum lama ini, dia lebih mencapai penyempurnaan keempat. Meskipun itu hanya baru-baru ini, dengan bantuan kamar kultivasi waktu, dia mungkin mencapai penyempurnaan kelima kapan saja. Meskipun Xie Yuezhang dari 100 Flower City tidak secemerlang Wu Zixu, kemajuannya sangat stabil. Butuh 1 miliar tahun baginya untuk menjadi alkemis bintang 1, dan tidak ada yang menganggapnya serius saat itu. Namun, setelah 1 miliar tahun lagi, ia menjadi alkemis bintang 2. 1 miliar tahun lagi, dan dia menjadi alkemis bintang 3. Kali ini, secara kebetulan 1 miliar tahun setelah dia menjadi alkemis bintang 3. Jadi, semua orang berspekulasi bahwa dia akan menjadi alkemis bintang 4. Pan Luoling dari Sun Chasing City adalah wanita yang sangat cantik. Menurut rumor, dia memperoleh ingatan dari seorang Grandmaster alkemis kuno, yang memungkinkan keterampilan alkimianya meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan.
dia pasti akan menjadi pesaing berat untukmu. Tidak, kemungkinan besar mereka sudah memutuskan penempatan untuknya secara internal. Ling Han merasa ini agak aneh, dan dia bertanya, kompetisinya bahkan belum dimulai, jadi bagaimana bisa? Itu karena kamu tidak tahu tentang ini. Di antara beberapa alkemis dari Menara Alkimia Kuno, salah satunya adalah cucu dari penatua Yuan. Namanya Yuan Tongguang, dan saya melihatnya menemani Pan Luoling beberapa hari yang lalu. Selain itu, dia mencoba yang terbaik untuk membuatnya terkesan. Katakan, dengan dukungan cucu seorang penatua, apakah memenangkan tempat bukanlah tugas yang sangat mudah bagi Pan Luoling? Fu Yue merenung. Ling Han tanpa sadar terkekeh, berkata, mengapa kamu? Pandanganmu terlalu negatif. Kau tidak percaya padaku? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat, kata Fu Yue sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Saudara Ling, Anda membunuh Tian Qingyu dan yang lainnya, dan itu benar-benar masalah besar. Kekuatan di belakang mereka pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Senyum menyebar di wajah Ling Han, dan dia berkata, semakin besar keributan itu, semakin baik. Jika keributan semakin besar, mungkin saja Lu Hairong akan mendengar berita tentang mereka. Pada saat itu, dia bisa bergegas untuk membawa mereka pergi. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan masalah lain apa yang mungkin mereka temui selama perjalanan mereka ke Istana Rock. Fu Yue dibuat terdiam. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa Ling Han terlalu berani. Dia telah menyebabkan masalah besar, namun dia masih bertindak dengan keberanian dan kepercayaan diri seperti itu. Berbeda dengan alam misteri 100 naga, kompetisi alkimia akan memungkinkan penonton untuk seluruh durasi. Dengan demikian, kompetisi ini juga menjadi topik perjudian, dengan banyak orang memasang taruhan. Banyak orang memasang taruhan pada siapa yang mereka pikir akan menjadi 3 besar. Benar saja, keterampilan para alkemis tercermin dalam potensi kemenangan. Pembayaran untuk memasang taruhan pada alkemis Riang, Wu Zixu, Xie Yuezhang, dan Pan Luoling hanya sekitar 2. Sementara itu, pembayaran untuk beberapa orang adalah 1:40. Jurang pemisah di antara mereka sangat mencengangkan. Ling Han secara alami termasuk dalam kelompok alkemis yang tidak disukai orang. Pembayarannya adalah 1:10. Itu tidak terlalu tinggi, dan ini karena dia harus mengisi level alkimianya saat mendaftar untuk kompetisi. Sebagai alkemis bintang 3 yang telah mencapai penyempurnaan pertama, pembayarannya secara alami tidak akan terlalu tinggi. Bagaimanapun, ada beberapa orang lain yang juga sangat disukai, dengan pembayaran yang relatif rendah. Meskipun pembayaran mereka tidak serendah Wu Zixu dan yang lainnya, itu masih rendah 1:3 atau 1:4. Ini adalah cerminan dari kepercayaan yang dimiliki orang-orang di dalamnya. Tentu saja, selalu ada kuda hitam yang muncul selama kompetisi alkimia. Misalnya, Feng Tianyun adalah anak ajaib yang muncul selama kompetisi alkimia sebelumnya. Pada awalnya, orang-orang tidak terlalu memperhatikannya. Namun, pada akhirnya, dia mengejutkan semua orang berkali-kali, akhirnya menjadi pemenangnya. Apa hadiah untuk menang kali ini? Ling Han bertanya. Mulut Fu Yue menganga, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kompetisi bahkan belum dimulai, dan dia lebih banyak memberitahu Ling Han tentang semua keajaiban yang harus dia hadapi. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk menang. Namun, pihak lain tidak memperhatikan mereka sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, hadiah untuk datang pertama adalah peta yang mengarah ke alam misteri kuno. Sangat mungkin ada ramuan hebat berusia ratusan miliar tahun di alam misteri ini. Ratusan miliar tahun, ini sangat menakjubkan. Secara umum, obat-obatan surgawi dapat dianggap matang setelah berusia 10 miliar tahun. Pada saat itu, mereka dapat ditempatkan dalam obat-obatan. Untuk mencapai usia 100 miliar tahun tidak sesederhana menjadi 10 kali lebih berharga. Sebaliknya, nilai obat tersebut akan menjadi 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih besar. Jantung Ling Han berdebar kencang. Chapter 2077. Kuda Hitam.
Berita kematian Tian Qingyu dan tingkat raja tertinggi lainnya masih membara. Namun, karena alam surgawi terlalu besar, kekuatan di belakang mereka tidak akan mampu merespons dalam jangka pendek. Namun, melihat waktunya, mereka mungkin bisa merespon setelah kompetisi alkimia berakhir. Kompetisi alkimia dimulai segera setelah kompetisi di alam misteri 100 naga, dan itu akan dimulai dalam 10 hari. Linghan memasuki periode pengasingan yang singkat. Duduk di bawah pohon reinkarnasi untuk memahami Dao, bahkan 10 hari yang sangat sedikit bisa menjadi waktu yang sangat lama. Linghan telah menemukan penghalang dalam alkimia. Sudah lama sekali, namun dia masih tidak bisa membuka pintu untuk menjadi alkemis bintang 4. Selain itu, dia terjebak pada penyempurnaan roh keempat, dan dia masih sedikit untuk mencapai penyempurnaan kelima. Meskipun 10 hari tidak dapat mengubah apapun, itu akan menjadi waktu yang cukup baginya untuk membuat beberapa persiapan dan mengasah keterampilannya. 10 hari berlalu dalam sekejap, dan tibalah hari untuk kompetisi alkimia. Ratusan juta alkemis telah tiba untuk kompetisi ini, dan untuk tidak mengatakan apa-apa dari mereka yang ada di sini untuk membuat angka, sebenarnya ada cukup banyak alkemis bintang 3 juga. Mereka semua berharap untuk bergabung dengan Menara Alkimia Kuno, di mana mereka mungkin menemukan kesempatan untuk membuka pintu untuk menjadi alkemis bintang 4. Namun, ada juga sejumlah kecil orang dengan pola pikir yang sama sekali berbeda. Mereka tidak khawatir apakah mereka bisa menjadi Grandmaster bintang 4 atau tidak. Sebaliknya, mereka hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempercepat proses ini. Misalnya, Linghan, Wu Zixu, dan keajaiban lainnya. Tentu saja, hadiahnya juga merupakan alasan penting. Karena ada terlalu banyak pesaing, secara alami tidak mungkin bagi semua orang untuk memperbaiki pil sekaligus. Jadi, kompetisi pertama adalah pengenalan obat-obatan. Kompetisi ini bisa menghilangkan hampir 90% pesaing. Bukannya mengenali obat-obatan itu sangat sulit. Sebaliknya, ini karena hanya 10% orang teratas yang bisa memasuki babak kompetisi berikutnya. Bagaimana mereka akan mengadakan kompetisi pertama ini? Ini sangat sederhana. Kota 100 naga memiliki batu herbologi yang telah ditempa oleh seorang alkemis yang kuat. Ketika seorang alkemis menempatkan indera surgawi mereka di dalam batu herbologi ini, mereka akan dapat memasuki dunia virtual. Di sana, banyak obat-obatan dan herbal akan muncul di hadapan mereka. Pemeriksaan ini dibagi menjadi beberapa tahap. Semakin banyak tahapan yang bisa dilewati, semakin baik hasilnya. Batu herbologi sangat besar, berukuran 300 meter dan memiliki radius sekitar 70 meter. Ketika seseorang menyelesaikan pemeriksaan mereka, hasilnya akan muncul di batu. Jika hasil seseorang bisa masuk dalam 10 besar hasil sejarah, nama mereka akan terukir di batu ini selamanya. Hanya ada 10 tempat seperti itu. Generasi demi generasi, berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam ujian ini? Semakin lama seseorang berpartisipasi dalam kompetisi ini, semakin sulit bagi mereka untuk meninggalkan nama mereka di batu herbologi ini selamanya. Bagaimanapun, mereka harus melampaui semua pendahulu mereka yang berbakat. Oi, apakah Wu Zixu dan Xie Yuezhang sudah memulai pemeriksaan mereka? Seseorang bertanya. Seseorang di samping mereka menggelengkan kepala dan berkata, belum. Cepat, lihat ke sana. Seseorang telah melewati tahap ke-7. Seseorang berseru ketika mereka menunjuk ke batu herbologi. Linghan juga melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa 7 cincin cahaya telah menyala di batu herbologi. Namun, cincin cahaya ini dengan cepat padam. Ini adalah hasil terbaik sejauh ini, kan? Seharusnya begitu. Aku ingin tahu keajaiban mana itu. Mereka melihat sekeliling, namun setidaknya ada 100 orang yang memegang batu herbologi saat ini. Semuanya diam seperti batu. Karena itu, bagaimana mereka bisa menentukan siapa yang telah melewati tahap ke-7? Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba melihat seseorang berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Dia tampil sesombong mungkin. Kak Gan, bagaimana hasilnya? Seseorang di sebelahnya bertanya. Haha, sangat bagus, jawabnya sambil tertawa. Mungkin saudara Gan adalah orang yang melewati tahap ke-7.
Seseorang bertanya. Apa? Seru Gan. Senyum di wajahnya langsung membeku. Dia baru saja melewati tahap keempat, namun ini sudah merupakan hasil terbaiknya. Karena inilah dia tertawa terbahak-bahak. Tapi, melewati 7 tahap, apa lelucon? Bahkan jika dia mempelajari obat-obatan selama puluhan miliar tahun, dia masih tidak akan bisa melewati 7 tahap. Ini membutuhkan lebih dari sekadar usaha, itu juga membutuhkan bakat. Puahahaha, orang-orang di sekitarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Ternyata, ini semua salah paham. Ekspresi canggung menyebar di wajah saudara Gan, dan dia benar-benar ingin menemukan celah di tanah untuk merangkak. Pada saat ini, seseorang berjalan mendekat. Ini adalah anggota Menara Alkimia Kuno. Meskipun dia hanya magang muda, reputasi Menara Alkimia Kuno berarti tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Mereka semua pindah ke samping untuk membiarkan dia lewat. Dia berjalan ke arah saudara Gan, dan berkata, hasil Anda melewati 4 tahap. Namamu Gan Ping, kan? Itu benar, kata Brother Gan dengan suara kempis. Baik. Murid muda itu membuat beberapa catatan sebelum berbalik untuk pergi. Pada saat ini, orang lain menyelesaikan pemeriksaan mereka. Murid muda itu mulai berjalan mondar-mandir merekam hasil semua orang. Para pesaing tidak dapat memalsukan hasil mereka, karena batu herbologi akan merekam karakteristik unik dari indera surgawi mereka. Jika diperlukan, sangat mudah untuk mengkonfirmasi hasil mereka. Jika ditemukan bahwa seseorang telah curang, mereka akan menderita hukuman berat dari Menara Alkimia Kuno. Dengan demikian, sangat sedikit orang yang berani menipu. Suara keributan tiba-tiba menyebar dari kejauhan, dan tidak lama kemudian sebuah berita menyebar. Saat merekam hasil mereka saat itu, seseorang telah mengungkapkan bahwa mereka telah melewati 7 tahap. Lin Yongchang. Orang itu bernama Lin Yongchang. Hasilnya mungkin menempatkan dia di tempat pertama sekarang. Bahkan jika kita memperhitungkan kompetisi sebelumnya, hasilnya masih bisa masuk 10 besar. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Dia kemungkinan besar adalah kuda hitam. Semua orang terlibat dalam diskusi yang penuh semangat, heran dengan kemunculan tiba-tiba keajaiban alkimia ini. Tidak lama kemudian mereka semua melihat seorang pria muda berjalan mendekat. Semua orang menatapnya dengan hormat dan ketakutan seolah-olah dia adalah makhluk yang kuat dan perkasa. Dia Lin Yongchang, seseorang berkomentar. Ekspresi Lin Yongchang dingin dan menyendiri, dan saat dia lewat, tidak ada sedikit pun senyuman di wajahnya. Dia tampak angkuh, dan saat dia berjalan dengan dadanya yang membusung, dia tidak melirik siapapun sama sekali. Apakah ada yang akrab dengan latar belakangnya? Semua orang menggelengkan kepala dengan ekspresi kosong. Namun, orang ini terlalu sombong. Mau tak mau aku merasa tidak suka. Sangat tidak suka. Lihat ke sana, ini Xie Yuezhang, seseorang tiba-tiba berteriak. Mereka menunjuk ke arah pintu masuk. Ling Han juga menoleh, hanya untuk melihat seorang pria dengan tubuh sedang, penampilannya elegan, dan rambutnya hitam legam. Meskipun dia tidak tinggi, sikapnya adalah salah satu yang memerintahkan rasa hormat dan hormat. Dia tidak lain adalah Xie Yuezhang, seorang alkemis bintang 3 yang telah menguasai penyempurnaan keempat. Dia hanya berjarak 1 lengan untuk menjadi alkemis bintang 4. Xie Yuezhang tidak tampak sombong sama sekali, dan dia sering mengangguk pada mereka yang melambai dan menyapanya. Pada saat ini, dia berjalan melewati Lin Yongchang. Salah satunya dipenuhi dengan kesombongan, sementara salah satunya menunjukkan kerendahan hatinya. Ini adalah penjajaran yang mencolok. Lin Yongchang berhenti sejenak, dan dia menatap Xie Yuezhang dari sudut matanya. Dia tidak berbicara, namun penghinaan di matanya sangat jelas. Namun, Xie Yuezhang tidak mengindahkan hal ini. Seolah-olah dia tidak melihat Lin Yongchang sama sekali. Dia tersenyum saat berjalan ke batu herbologi, menemukan tempat untuk dirinya sendiri sebelum meletakkan tangannya di atas batu. Bisakah Xie Yuezhang melewati 7 tahap? Tentu saja. Dia memiliki peluang terbesar untuk menjadi alkemis bintang 4, jadi bagaimana dia bisa kalah dari Lin Yongchang? Tidak ada yang pasti.
Lin Yongchang adalah kuda hitam yang sangat gelap sehingga dia bahkan bersinar. Saat mereka berbicara, sebuah cincin cahaya menyala di batu herbologi. Setelah beberapa saat, cincin cahaya kedua segera menyala. Ini Xie Yuezhang kan, seperti yang diharapkan dari keajaiban alkimia. Dia melewati 2 tahap hanya dalam 1 jam. 4 jam kemudian, 3 cincin cahaya menyala serempak. Chapter 2078. Kuda hitam lain, Xie Yuezhang maju tanpa kesulitan, dan hanya dalam sehari, dia telah melewati 5 tahap. Namun, setelah itu, butuh setengah hari untuk melewati tahap ke-6. Lama berlalu, namun cincin cahaya ke-7 masih belum menyala. Jelas bahwa melewati tahap ke-7 tidak mudah. Pada saat yang sama, ini juga mencerminkan bakat luar biasa Lin Yongchang dalam alkimia. Setelah hampir 3 hari, batu herbologi akhirnya menyala. Weng, 7 cincin cahaya menyala serempak. Seseorang telah melewati tahap ke-7. Ini pasti Xie Yuezhang. Benar saja, Xie Yuezhang berdiri tidak lama kemudian. Ketika magang dari Menara Alkimia Kuno berjalan untuk mencatat hasilnya, dia juga dengan jelas menyatakan bahwa dia memang telah melewati tahap ke-7. Ini sangat menakjubkan. Hasilnya menyaingi Lin Yongchang, dan mereka sekarang berada di posisi pertama. Bagaimanapun, mereka yang telah menyelesaikan ujian semua harus segera pergi. Jadi, mereka yang suka menonton tidak bisa mengikuti ujian ini terlalu cepat. Sebaliknya, mereka akan dengan tenang menunggu di dalam. Bagaimanapun, tidak ada yang akan mempercepat mereka untuk mengikuti ujian. Ling Han baru saja akan melangkah maju, namun tiba-tiba dia mendengar keributan dari belakangnya. Wu Zixu, alkemis Riang, 2 makhluk kuat lainnya telah tiba. Namun, yang satu sudah tua dan yang satu masih muda, dan perbedaan di antara mereka sangat mencolok. Ling Han tidak mengindahkan mereka. Sebagai gantinya, dia berjalan menuju batu herbologi sebelum duduk bersila, dan meletakkan tangan kanannya di atas batu. Pada saat yang sama, Wu Zixu dan alkemis Riang juga memulai pemeriksaan mereka. Pikiran Ling Han bergidik, dan dia sudah tiba di kehampaan yang gelap. Hanya ada kehampaan di sekitarnya. Sebuah ramuan tiba-tiba muncul di depan matanya. Ini adalah tahap pertama, mengidentifikasi tanaman obat. Rumput bulu biru, kata Ling Han dengan santai. Astaga, ramuan itu segera meredup dan lenyap, diganti dengan ramuan lain. Kayu matahari terik. Tanaman anggur beracun ekor harimau. Awan api teratai kabut. Dalam satu tarikan napas, Ling Han membaca nama lebih dari 30 tanaman obat. Setelah itu, tidak ada ramuan lain yang muncul di hadapannya. Sesaat keheningan terjadi. Dia tahu bahwa dia telah melewati tahap pertama. Di luar, sebuah cincin cahaya melintas di batu herbologi. Namun, melewati tahap pertama terlalu mudah, jadi ini tidak mengejutkan siapapun, meskipun Wu Zixu dan alkemis Riang hadir. Tahap kedua dimulai, dan 3 ramuan obat muncul di hadapan Ling Han. Selain itu, ramuan ini semuanya sangat mirip. Identifikasi bunga skala ungu, kata suara sedingin es. Ling Han menunjuk ke salah satu herbal. 3 ramuan obat segera menghilang. Setelah itu, 4 ramuan obat muncul di hadapannya, yang semuanya sangat mirip. Identifikasi 3 teratai murni. Setelah itu, 4, 5, 6, 7, 8. Semakin banyak herbal muncul di hadapannya secara bersamaan. Mengikuti peningkatan jumlah ini, mencoba mengidentifikasi ramuan yang benar juga menjadi semakin sulit. Namun, ini tidak menimbulkan tantangan bagi Ling Han. Setelah 30 atau lebih level, tidak ada ramuan lain yang muncul di hadapannya. Ini menandakan bahwa Ling Han telah melewati tahap lain. 2 cincin cahaya menyala di batu herbologi. Sangat cepat, apakah itu Wu Zixu atau alkemis Riang? Ini Wu Zixu, kan? Kurasa itu alkemis Riang. Pada saat ini, minat para penonton sedikit terganggu. Mereka semua mulai berspekulasi siapa orang ini. Setelah beberapa saat, 2 cincin cahaya lainnya menyala serempak. Satu adalah Wu Zixu,
dan yang lainnya adalah alkemis riang. Seperti yang diharapkan dari mereka, kemampuan mereka benar-benar hampir identik. Namun, saat mereka semua menghela nafas dengan emosi, dua cincin cahaya lainnya menyala di batu herbologi. Hah, apa yang sedang terjadi? Mungkin itu kuda hitam lain? Mustahil. Kemungkinan besar mereka memulai ujian sejak lama, tetapi kecepatan mereka terlalu lambat, jadi mereka secara kebetulan melewati tahap kedua saat itu. Kemungkinan besar memang begitu. Semua orang mengangguk setuju. Mereka merasa ini adalah penjelasan terbaik. Di dalam dunia maya, 3 ramuan obat muncul di hadapan Ling Han. Sepintas, mereka tampak benar-benar identik. Rumput awan crimson mana yang telah mencapai usia 40 juta tahun? Tanya suara sedingin es itu. Ling Han tersenyum tenang sambil menunjuk salah satu tanaman obat. Astaga, 3 herbal menghilang sebelum digantikan oleh 4 herbal identik. 5 roh teratai mana yang telah mencapai usia 300 juta tahun? Ling Han sangat santai saat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pemahamannya tentang pengetahuan dasar ini sangat kuat dan halus. Setelah sekitar 30 pertanyaan, Ling Han berhasil melewati tahap ketiga. 3 cincin cahaya menyala di batu herbologi. Itu datang lagi, apakah itu Wuzixu atau alkemis riang? Ini benar-benar menggelitik hatiku, suara mendesing. Segera setelah itu, 3 cincin cahaya lainnya menyala serempak. Setelah beberapa detik, 3 cincin cahaya lainnya menyala. Ini, mereka semua saling bertukar pandang heran. Jika itu hanya kebetulan saat itu, bagaimana dengan kali ini? Apakah itu kebetulan yang lain? Bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan? Mungkin, benar-benar ada kuda hitam lain. Saya merasa itu tidak mungkin. Bagi mereka yang berbakat, 5 tahap pertama relatif mudah dilalui. Ujian yang sebenarnya hanya dimulai pada tahap ke-6. Itu masuk akal. Dan setelah itu, 4 cincin cahaya menyala di batu herbologi sekali, 2 kali, dan 3 kali berturut-turut dengan cepat. Meskipun para penonton masih menganggap ini aneh, mereka tidak terlalu heran. Ketika hari hampir berakhir, 5 cincin cahaya menyala. Sekali lagi, itu menyala 3 kali berturut-turut dengan cepat. Saya menolak untuk percaya bahwa orang ini dapat terus mengikuti Wuzixu dan alkemis riang. Sama, meskipun tidak ada bukti, mereka semua yakin bahwa 2 dari 3 orang itu adalah Wuzixu dan alkemis riang. Mereka hanya tidak yakin tentang siapa orang ketiga itu. Tahap ke-6. Tahap ini sedikit lebih sulit. Apa yang terwujud sebelum Ling Han adalah ramuan yang telah dipotong-potong. Tugasnya adalah merakit kembali ramuan ini dalam waktu yang terbatas. Tangannya menari-nari, dan serpihan tumbuhan mulai beterbangan di udara, tampak begitu memesona. Ini adalah dunia virtual, jadi batasan dunia fisik tidak ada di sini. Dengan demikian, kecepatannya sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan dan ketajaman indera surgawinya. Kecepatan Ling Han menjadi lebih cepat, dan itu tidak lama sebelum garis besar ramuan muncul di hadapannya, perlahan menjadi lebih dan lebih lengkap. Ketika setengah dari waktu yang tersedia telah berlalu, Ling Han sudah selesai merakit kembali ramuan itu. Setelah itu, fragmen ramuan lain muncul di hadapannya. Ling Han memeriksa fragmen-fragmen ini dengan cermat. Dia menemukan bahwa meskipun mereka tampak seperti dari ramuan yang sama, mereka sebenarnya dari 2 tumbuhan yang berbeda. Hanya saja mereka berasal dari jenis ramuan yang sama. Ada sedikit perbedaan dalam usia mereka. Ini sedikit lebih menantang. Kecepatan Ling Han menurun, dan dia mulai dengan memisahkan fragmen menjadi 2 tumpukan berbeda, 1 untuk setiap ramuan. Dia kemudian mulai memasang kembali mereka seperti sebelumnya. Ketika 2 ramuan lengkap muncul di hadapannya, Ling Han masih memiliki sepertiga dari waktu luang yang tersedia. Terlalu mudah. Tumpukan fragmen ramuan lain muncul di hadapannya. Kali ini, mereka milik 3 herbal yang berbeda. Ling Han yakin bahwa mereka semua adalah Azure Mist Grass. Datanglah padaku. Ling Han pertama-tama memisahkannya menjadi 3 tumpukan sebelum mulai memasangnya kembali.
Setelah itu, fragmen 4 herbal muncul di hadapannya. Setelah itu adalah fragmen dari 5, 6, dan hingga 30 herbal yang berbeda. Kesulitan terus meningkat, dan ini memaksa Ling Han untuk menghabiskan lebih banyak waktu di setiap level. Namun, dibandingkan dengan waktu yang tersedia, ia mampu menyelesaikan dengan banyak waktu luang setiap saat. Setelah menyelesaikan level lain, Ling Han dengan penuh semangat menunggu level berikutnya, namun tidak ada lagi fragmen ramuan yang muncul di hadapannya. Baru saat itulah dia tiba-tiba menyadari. Dia telah melewati tahap ke-6. Di luar, 6 cincin cahaya menyala serempak. Ini tahap ke-6, siapa ini? Bisakah kuda hitam itu tetap mengikuti? Penonton menunggu dan menunggu, namun 6 lampu menolak untuk menyala lagi. Chapter 2079. 8 tahap. Mengapa hanya satu orang yang melewati tahap ke-6? Tepatnya, Wu Zixu seharusnya tidak lebih lemah dari alkemis riang. Kenapa dia jauh lebih lambat? Petui, Wu Zixu jauh lebih berbakat daripada alkemis riang. Wu Zixu jelas merupakan orang yang melewati tahap ke-6 terlebih dahulu. Tidakkah kamu tahu pepatah itu? Semakin tua, semakin bijaksana. Nah, apakah kamu tidak tahu pepatah ini? Murid itu mengalahkan tuannya. Banyak penonton yang terlibat dalam debat yang penuh semangat ini. Beberapa dari mereka percaya bahwa Wu Zixu yang telah melewati tahap ke-6 saat itu, sementara yang lain bersikeras bahwa itu adalah alkemis riang. Ini jelas tidak ada hubungannya dengan mereka, namun mereka semua berwajah merah karena emosi saat mereka berdebat tentang hal itu. Namun, tidak ada dari mereka yang berani bermimpi bahwa bukan Wu Zixu atau alkemis riang yang telah melewati tahap ke-6 saat itu. Sebaliknya, itu adalah seseorang yang mereka semua pernah dengar, namun bahkan tidak berpikir untuk mempertimbangkannya. Siapa yang akan percaya bahwa orang aneh dalam kultivasi juga bisa sangat berbakat dalam alkimia? Tunggu sebentar, apakah kalian memperhatikan? Orang ini telah melewati 6 tahap pertama lebih cepat daripada orang lain. Seseorang tiba-tiba berseru heran. Suara mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Yang lain juga tersendat setelah mendengar ini. Merenungkannya dengan hati-hati, ekspresi mereka tanpa sadar berubah. Itu benar-benar kasusnya. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sensitif terhadap aliran waktu. Meskipun mereka tidak menyadarinya saat itu, selama mereka berpikir kembali sedikit, mereka dapat dengan mudah memutar ulang peristiwa itu. Saat itu, Lin Yongchang telah menjadi kuda hitam yang hanya diperhatikan oleh sedikit orang. Dengan demikian, tidak mungkin untuk menentukan berapa lama dia menghabiskan 6 tahap pertama. Namun, itu adalah kasus yang berbeda untuk Xie Yuezhang. Semua orang telah mengawasinya, jadi mereka semua sadar bahwa dia membutuhkan 1 hari dan 6 jam untuk melewati 6 tahap pertama. Sementara itu, orang ini hanya menghabiskan 20 jam. Ini adalah perbedaan yang sangat besar, itu pasti Wu Zixu. Dia adalah keajaiban tertinggi dalam alkimia, dan karena itulah penampilannya sangat mengesankan. Anda salah. Alkemis riang telah menghabiskan surga tahu berapa tahun di alkimia. Dalam hal pengetahuan dasar, mungkin tidak ada orang yang bisa menandinginya. Jadi, itu pasti dia. Kesal, ini Wu Zixu, ini alkemis riang. Kedua belah pihak segera mulai berdebat lagi. Di dalam dunia maya, Ling Han beristirahat sejenak sebelum memulai tahap ke-7. Kali ini, dia kembali dihadapkan pada setumpuk fragmen ramuan. Sepintas, mereka kembali tampak dari jenis ramuan yang sama. Namun, setelah pemeriksaan yang cermat, orang akan menyadari bahwa fragmen ini berasal dari 3 jenis tumbuhan yang berbeda. Ling Han memisahkannya berdasarkan jenisnya sebelum mulai memasangnya kembali. Ini sangat mirip dengan tahap ke-6, dan tidak lama kemudian 3 ramuan lengkap muncul di hadapannya. Suara mendesing, 3 herbal meredup, dan tumpukan fragmen herbal lainnya segera muncul di hadapannya. Fragmen dari 4 jenis herbal yang berbeda. Ling Han menangani mereka satu persatu. Setelah mencapai level 10, tidak hanya berbagai jenis herbal yang muncul,
tetapi juga herbal dari jenis yang sama, hanya saja mereka memiliki usia yang berbeda. Faktanya, bahkan perbedaan usia ini sangat kecil. Ini sangat meningkatkan kesulitan. Dengan demikian, Ling Han membutuhkan waktu lebih lama dan lebih lama untuk memasangnya kembali. Namun, meskipun dia membutuhkan waktu lebih lama, dia juga diberikan lebih banyak waktu untuk setiap level. Dengan demikian, ia mampu secara konsisten finish dengan sepertiga atau seperempat dari sisa waktu yang diizinkan. Dia mampu melewati setiap level dengan mudah. Setelah seharian penuh, Ling Han akhirnya berhasil melewati tahap ke-7. Ini memicu keributan besar di dunia luar. Seseorang melewati tahap ke-7, surga, baru 1 hari sejak dia melewati tahap ke-6, mana dari keajaiban sebelumnya yang tidak menghabiskan lebih dari 1,5 hari, dia lebih dari setengah hari lebih cepat, benar-benar aneh, itu pasti Wu Zixu, ini adalah keajaiban sekali dalam zaman, tidak. Ini alkemis riang, dia akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya setelah mengumpulkan pengalaman begitu lama. Dia bertujuan untuk terbang ke langit, fokus tetap pada Wu Zixu dan alkemis riang. Semua orang merasa seperti mereka yang paling memenuhi syarat. Tapi apakah kalian sudah mempertimbangkan, beberapa jam yang lalu, 2 orang melewati tahap ke-6 secara berurutan. Ini menandakan bahwa kuda hitam sudah pasti muncul lagi. Selain itu, mereka dapat menyaingi Wu Zixu dan alkemis riang. Seseorang berkomentar, apakah mungkin bahwa orang yang memecahkan rekor ini sebenarnya adalah kuda hitam? Setelah mendengar ini, keheningan menyelimuti kerumunan penonton. Namun, tidak lama kemudian tawa keras memecah kesunyian. Hampir semua orang memegangi perut mereka dengan histeris. Bagaimana ini mungkin? Bahkan orang yang mengemukakan pemikiran ini tersenyum canggung. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa pikirannya terlalu konyol. Yang ingin saya ketahui adalah, mungkinkah Wu Zixu atau alkemis riang melewati tahap ke-8? Tahap ke-8 ini kemungkinan besar tidak mungkin. Lihat papan peringkat di batu herbologi. Setelah surga tahu berapa zaman, hanya 7 dari 10 teratas yang melewati tahap ke-8. Itu benar, melewati tahap ke-8 hampir tidak mungkin. Kalau tidak, orang ini pasti akan menjadi alkemis paling berbakat di zaman ini. Tidak. Menjadi ahli dalam mengidentifikasi tanaman obat tidak berarti bahwa seseorang juga ahli dalam memurnikan pil. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka yang ahli dalam memurnikan pil juga tidak lemah dalam mengidentifikasi tanaman obat. Pernyataan ini mendapat persetujuan dari semua orang. Memang, mengidentifikasi ramuan obat dan memurnikan pil alkimia adalah 2 hal yang sama sekali berbeda. Hanya saja Grandmaster Alkemis seringkali sangat terampil dalam mengidentifikasi tanaman obat juga. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan yang diperlukan. Dengan suasana antisipasi dan rasa ingin tahu di sekitar batu herbologi, Ling Han mulai menantang pemeriksaan tahap ke-8. Kali ini, dia harus berurusan dengan ramuan obat yang bermutasi. Perubahan mendadak di langit dan bumi secara alami akan menyebabkan perubahan bentuk asli dari ramuan obat. Bahkan, bentuk dan warnanya pun bisa berubah. Dalam hal efek obat, ramuan bermutasi ini akan lebih mengalami perubahan yang sangat besar. Batu herbologi akan menjelaskan perubahan lingkungan, dan Ling Han perlu menjelaskan bagaimana ramuan obat akan berubah dan bermutasi. Dia juga perlu menjelaskan bagaimana ramuan bermutasi ini dapat digunakan. Pengetahuan seperti itu tidak bisa dihafal. Sebaliknya, dibutuhkan alkemis untuk memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang dasar-dasarnya. Melalui ini, mereka kemudian perlu menganalisis dan menyimpulkan. Ini tidak hanya membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi kesalahan apapun, sekecil apapun, juga dapat menyebabkan penyimpangan besar dalam kesimpulan. Dengan demikian, kecepatan Ling Han juga sangat melambat. Namun, matanya menyala dengan gairah. Karena dia memiliki pohon reinkarnasi, yang paling sering dia lakukan adalah analisis dan deduksi. Dengan kata lain, dia sangat ahli di bidang ini. Waktu perlahan merayap. Tak lama, 3 hari telah berlalu. Weng. 7 cincin cahaya menyala di batu herbologi. Setelah beberapa saat, 7 cincin cahaya menyala lagi.
Surga, 3 orang telah melewati tahap ke-7 kali ini. Ini terlalu mengejutkan. Siapa kuda hitam ini? Meskipun mereka tidak dapat menyaingi Wu Zixu atau alkemis Riang, kinerja mereka sejauh ini sudah sangat mengesankan. Kerumunan penonton berdengung dengan kegembiraan. Apalagi, setelah mencapai tahap ini, jawaban yang mereka cari sudah hampir muncul dengan sendirinya. Tidak akan lama sebelum mereka menemukan kebenaran. Tepat pada saat ini, Weng, batu herbologi menyala. 8 cincin cahaya, F ***K. Sial, sial. Semua orang terpaku karena shock. Lutut mereka hampir tertekuk, dan mereka hampir jatuh ke lantai. Surga, tahap ke-8. Seseorang telah melewati tahap ke-8. Sudah berapa tahun? Sudah hampir seluruh zaman kan? Mungkin lebih lama lagi. Sudah lama sekali sehingga semua orang hampir berpikir bahwa hanya ada 7 tahap di batu herbologi ini. Namun, seorang keajaiban tiba-tiba menyerbu dan memberitahu mereka bahwa sebenarnya masih ada tahap ke-8. Ini jelas merupakan prestasi sejarah, mampu melewati tahap ke-8, bahkan jika dia sama sekali tidak berguna dalam memurnikan pil alkimia, menara alkimia kuno pasti masih akan melanggar aturan mereka untuk merekrutnya. Chapter 2080. Siapa sebenarnya itu? Menakjubkan dunia dengan satu prestasi brilian. Meskipun kemampuan untuk mengenali tumbuhan tidak berarti bahwa keterampilan seseorang dalam alkimia pasti tinggi, melihat batu herbologi, hanya ada 7 orang yang telah melewati tahap ke-8 sejak zaman kuno. Apakah itu tidak cukup? Jika selebritas semacam ini yang telah mendapatkan kemuliaan abadi tidak direkrut ke menara alkimia kuno, bukankah mereka akan ditertawakan oleh semua alkemis di dunia ini? Wu Zixu benar-benar terlalu kuat. Tidak, itu alkemis Riang. Itu pasti alkemis Riang. Setelah keheningan sesaat, seluruh area meledak menjadi keadaan kacau. Semua orang dalam hiruk-pikuk dengan penuh semangat memanggil nama Wu Zixu atau alkemis Riang. Dan tepat pada saat ini, alkemis Riang menarik tangannya dan berdiri. Itu adalah alkemis Riang. Sebagian orang tiba-tiba merasa kulit kepala mereka mati rasa karena kegembiraan. Meskipun ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka, melihat orang yang mereka dukung menang masih membuat mereka sangat bersemangat saat mereka melompat-lompat kegirangan. Mereka yang mendukung Wu Zixu, sementara itu, menundukkan kepala mereka dengan sedih, seolah-olah mereka telah berperang yang telah kalah. Ekspresi alkemis Riang dipenuhi dengan kebanggaan, sedikit senyum melayang di sudut bibirnya. Hasil kali ini lebih luar biasa dari yang dia perkirakan. Waktunya melewati tahap ke-7 lebih cepat hampir 1 jam dibandingkan dengan rekor sebelumnya. Seorang murid dari menara alkimia kuno berlari mendekat. Dia jelas juga orang sombong yang mementingkan diri sendiri. Sebelumnya, dia bersikap dingin dan acuh tak acuh ketika dia mendaftarkan hasil untuk orang lain. Tetapi sekarang dia tersenyum, tampak sangat menyenangkan. Ini adalah alami. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa alkemis Riang akan bergabung dengan menara alkimia kuno, dan begitu dia melakukannya, dia secara alami juga akan menjadi seorang alkemis, status yang menempatkan dia yang tahu berapa kali lebih tinggi daripada seorang magang seperti dia. Jadi, dia secara alami harus membuat sikapnya sangat rendah hati. Terlebih lagi, bahkan jika alkemis Riang tidak berhasil masuk ke menara alkimia kuno kali ini, bukankah masih ada waktu berikutnya? Selama yang pertama maju menjadi alkemis bintang 4, dia pasti bisa memasuki menara alkimia kuno. Selamat, Grandmaster Riang, kata magang ini. Biarkan saya memberi Anda ulasan tentang hasil Anda. Ekspresi Grandmaster Riang dicadangkan, dan dia mengangguk. Kamu telah melewati 7 tahap. Total waktu yang dibutuhkan adalah 2 hari dan 22 jam, magang ini mengumumkan. Apa? Melewati 7 tahap? Kerumunan langsung pecah menjadi keributan. Kemudian, orang yang telah melewati tahap ke-8 bukanlah alkemis Riang. Mendengar suara seperti itu dari massa,
Alkemis Riang menunjukkan sedikit ketidaksenangan dalam ekspresinya. Perilaku macam apa ini? Bertingkah begitu riuh dan berisik. Skandal apa ini? Meskipun dia sangat luar biasa, kalian tidak perlu membuat keributan besar tentang itu, kan? Itu pasti Wu Zixu. Heafe, Wu Zixu telah melewati tahap ke-8 yang terkuat di seluruh zaman. Kamu juga tidak bisa mengatakannya seperti itu. Meskipun banyak Grandmaster bintang 5 yang belum berhasil meninggalkan nama mereka di batu herbologi ketika mereka masih muda, mereka pasti memiliki kekuatan seperti itu sekarang. Mereka hanya meremehkan melakukannya sekarang. Tetap saja, tidak dapat disangkal bahwa Wu Zixu menantang surga. Ekspresi Alkemis Riang segera berubah. Apa? Wu Zixu telah melewati tahap ke-8? Mustahil, dia secara alami juga telah mencoba tahap ke-8. Tetapi dia gagal tidak lama setelah dia memulai, dan kemudian dia diusir dari dunia spiritual. Itu palsu. Itu harus. Bagaimana mungkin seorang junior bisa mengungguli dia, dan bahkan mencapai ketinggian yang hanya bisa dilihat oleh para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya? 8 tahap, itu berarti meninggalkan jejaknya dalam sejarah. Orang tua itu merasa sangat terluka, dan tidak ada cinta yang tersisa di seluruh dunia ini untuknya. Setelah beberapa saat, mata Wu Zixu terbuka. Menarik tangannya, dia kemudian berdiri. Wu Zixu, Wu Zixu, Wu Zixu. Pendukungnya semua bersorak untuknya, sangat diliputi kegembiraan. Sebelumnya, mereka semua layu dalam kesedihan. Siapa yang mengira bahwa akan ada pergantian peristiwa yang tidak terduga? Ternyata, Wu Zixu lah yang benar-benar hebat di sini. Wawasan mereka benar-benar terlalu bagus untuk mendukungnya lebih awal, jadi mereka secara alami harus bersorak keras sekali. Ini sebenarnya juga dukungan untuk diri mereka sendiri. Wu Zixu sedikit bingung. Dia tahu bahwa dia memiliki banyak prestise, dan diakui sebagai alkemis top di generasi muda atau setidaknya salah satu dari mereka. Lagi pula, masih ada cukup banyak keajaiban di dunia ini, dan alam surgawi barat terlalu besar, jadi tidak mungkin semua keajaiban akan berkumpul di sini. Tapi apakah kalian harus begitu gila? Saya baru saja melewati tahap ke-7. Hehe, meskipun ini memang masih sangat mengesankan. Selamat, Tuan Muda Wu, karena telah memecahkan rekor dan menjadi keajaiban terkuat di seluruh zaman. Tuan Muda Wu, aku ingin mengikutimu. Aku juga ingin mengikutimu. Seseorang menyatakan selamat kepada Wu Zixu, sementara beberapa menyatakan kesetiaan mereka. Jika mereka bisa mengikuti master seperti itu, mereka juga akan merasa bangga dengan asosiasi mereka. Apa yang sedang terjadi di sini? Wu Zixu hanya merasa bingung. Ketika dia telah memasuki kondisi spiritual, tubuh fisiknya hanyalah cangkang kosong yang tidak bisa mendengar atau melihat. Jadi, dia sama sekali tidak tahu tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Keajaiban terkuat dalam sebuah zaman, meskipun dia diam-diam memikirkan itu juga, bagaimana hal semacam ini bisa diucapkan di depan umum tanpa rasa malu? Lagi pula, dia belum mendapatkan pencapaian yang akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk nama keajaiban terkuat? Murid dari menara alkimia kuno itu berlari lagi, ekspresi yang menyenangkan di wajahnya juga, dan itu bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Itu tidak bisa dihindari. Wu Zixu terlalu muda untuk menjadi alkemis bintang 3 dan memiliki standar penyempurnaan keempat. Tentu saja orang yang telah mencapai level ini terlebih dahulu yang memiliki lebih banyak potensi. Bahkan, dia mungkin akan menjadi alkemis bintang 5 di masa depan. Bagaimana keajaiban semacam ini bisa tersinggung? Dia pasti harus mendapatkan bantuannya sebanyak mungkin. Selamat, Tuan Muda Wu. Murid ini tersenyum dari telinga ke telinga. Biarkan saya memverifikasi hasil Anda. Wu Zixu bertindak seperti yang dilakukan Grandmaster Riang, wajahnya menunjukkan senyum tertutup. Grandmaster Riang berjalan mendekat dan berkata, sungguh, ombak baru mendorong ombak lama. Di depan Anda, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa saya sudah tua sekarang. Dengan interupsi ini darinya,
magang itu segera dibungkam dan tidak berani menyela. Wu Zixu bahkan lebih bingung sekarang. Meskipun dia memang tidak mengambil hati alkemis Riang dan berpikir bahwa yang terakhir telah lama menjadi bagian dari masa lalu dan hanya bisa menjadi batu loncatan baginya untuk dilampaui, dia tidak berpikir bahwa dia telah melakukannya dengan sangat baik. Baik, aneh. Apakah kamu sengaja di sini untuk mengejekku? Tetap saja, ekspresi di wajah alkemis Riang ini sepertinya bukan ejekan. Dia tampak kecewa dan putus asa, seolah-olah dia telah dipukul harga dirinya. Mungkinkah kakek tua itu hanya melewati 6 tahap? Sampah seperti itu terlalu lemah. Ekspresi penghinaan muncul di wajah Wu Zixu, dan dia merasakan kesombongan yang berasal dari perasaan malu dengan pergaulan mereka. Melihat Wu Zixu untuk sementara tidak berbicara, magang itu akhirnya menemukan kesempatan dan mengumumkan, Tuan Muda Wu, hasil Anda adalah 7 tahap, menghabiskan waktu 2 hari dan 22 jam. Tiba-tiba, semua orang tergagap. Bahkan alkemis Riang tercengang. Apa yang terjadi di sini? Itu bukan Wu Zixu, juga bukan alkemis Riang. Lalu siapa itu? Seekor kuda hitam, pasti kuda hitam besar yang berdarah murni. Siapa sebenarnya itu? Aku sekarat karena penasaran. Ungkapkan kebenaran dengan cepat. Betul sekali. 8 tahap telah berlalu, jadi mengapa dia masih belum berdiri? Mendengar keluhan dan seruan kaget dari massa, Wu Zixu merasakan pusing menyerangnya dan hampir pingsan. Apa? Sebenarnya ada seseorang yang berhasil melewati tahap ke-8? Tidak heran alkemis Riang mengucapkan selamat padanya. Ternyata, yang pertama mengira bahwa Wu Zixu yang telah melewati tahap ke-8. Sejujurnya, jika dia bisa melewati tahap ke-8, dia pasti akan sangat sombong sekarang sehingga ekornya akan mencuat ke langit. Apakah benar-benar ada orang yang bisa melewati tahap ke-8? Bukannya dia tidak mencobanya, tetapi dia gagal dengan sangat cepat, yang juga membuatnya merasa bahwa tahap ke-8 praktis bukanlah sesuatu yang bisa dilewati oleh manusia. Setidaknya, dia tidak bisa melakukannya saat ini. Mungkin setelah dia mencapai bintang 4, dia mungkin bisa mencapainya. Siapa sebenarnya itu? Pada saat ini, tubuh Ling Han bergetar ringan, dan dia membuka matanya perlahan. Bersambung ke chapter 2081. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.